Halo, selamat malam, sahabat Neowise. Kita jumpa lagi di Coffee Talk, Let's Talk About Life by Neowise Community. Saya Sisi dan rekan saya Reni akan memandu acara Coffee Talk malam ini. Halo Reni. Halo Sisi, senang banget kita bisa ngejum lagi ya bersama sahabat Neowise di malam ini. Nah, seperti biasa, sebelum perbincangan dimulai demi kelancaran dan kenyamanan bersama, kami himbau kepada sahabat Neowise untuk menutup mikrofonnya. Bagi yang mau membuka video, kami persilakan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom chat atau bisa juga dengan menekan tombol raise hand. Oke. Reni, topik hari ini kesannya out of the box ya, karena selama ini kan secara umum banyak sekali ajakan untuk berpikir positif. Lah, ini kok malah disuruh stop ya? Iya, bukannya bahaya ya. Biasa kalau kita dengar stay positif gitu loh, jangan negatif gitu loh. Nah, maksudnya ini bagaimana sih ya? Ya, pasti ada sesuatu yang menarik ya untuk dibahas. Makanya sampai dijadikan topik nih hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita saksikan dulu video profil pembicara kita. Sekaligus kita sambut pembicara kita, Bapak Adi dan Ibu Yana. Selamat malam, Pak Adi dan Ibu Yana. Halo, malam. Gimana, sahabat-sahabat positif? Malam positif. Masih positif saja, Pak. Oh, positif aja. Kalau udah disuruh stop, tetap langgar perboden. Jadi kalau masa pandemi gini, positif itu sebaiknya negatif, Pak. Ya, memang suruh positif aja ya supaya terhindar dari ketakutan ya. Enggak, maksudnya hasilnya itu kebanyakan orang maunya negatif, Pak, tapi bukannya positif. Oh iya, wah betul. Untung negatif ya. Nah, di antigen untung negatif, positif mah bahaya juga. Iya, Pak. Itu makanya kadang-kadang fenomena lucu-lucu ya, terbalik. Iya, betul, Pak. Ya ini yang disebut dualisme lah dalam kehidupan kita. Ya ada positif, ada negatif, ada baik, ada buruk, kan gitu-gitu. Ya, jadi ini juga sesuatu yang menarik sebenarnya nanti. Ya mungkin nanti di pembahasan ke depan lah kita mungkin nanti ada topik ya. Kita lebih mudah-mudahan makin ke depan kita makin membahas banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan. Jadi nanti di situ supaya kita jadi banyak tahu lah sebenarnya apa yang terjadi ya di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya kan kita belum berakhir nih kan kehidupan kita kan masih berapa panjang? I don't know. Jadi masing-masing masih ini ya. Jadi kita masih melakukan suatu perjalanan kehidupan ya. Nah di sini tentu namanya kita manusia hidup ya, yang artinya membedakan kita dengan makhluk lainnya ya seperti hewan atau segala macam di berpikirnya, betul nggak? Ya.
Saya nggak tahu apakah hewan-hewan berpikir nggak mereka ya. Ya, secara dulu Secara sekolah sih, insting, kan Pak. tidak insting ya. Ya. Nah, jadi entah di sana ada nggak berlaku insting positif, insting negatif. Nggak tahu juga kita. Ya. Nah, tapi di sini kan intinya berpikir. Nah, berpikir ini tentu sesuatu yang unik ya. Orang pada tahunya ya manusia ya berpikir gitu loh. Selama hidup ya berpikir gitu. Sehingga akhirnya dapat dilihat ya, bahwasanya oh ini pikiran positif, ini negatif kan gitu. Tapi juga kadang-kadang ya saya lihat ya, saya temuin juga kadang-kadang belum tentu juga ya penilaian itu berlaku sama. Jadi ada orang juga melihat seseorang itu dianggap berpikir positif, jadi bagi orang lain juga belum tentu loh. Ya, gimana kalau kalian berdua dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak juga masuk nggak dalam kelompok-kelompok orang berpikir positif gitu loh? Mana tahu ada gitu. Saya lebih cenderung kelompok positif, Pak. Gitu ya. Iya. Berarti kelompok positif di lingkungan positif atau enggak? Nah, itu yang masih tanda tanya, Pak. Lingkungannya kayaknya lebih cenderung negatif deh, Pak. Belum lah. Bu Sisi sendiri? Saya jujur-jujur saja nih, lebih lihat kayak lingkungannya lagi bagaimana ini gitu loh. Suasana di depan mata ini lagi seperti apa sih gitu loh. Jadi kayak mau lagi takut tapi kayak mau dipositifkan, atau sebenarnya lagi baik-baik saja tapi kok pikirannya masih negatif gitu. Jadi ya masih goyang kok, nggak yang benar-benar bisa benar-benar positif, tapi kadang-kadang juga kalau kita pakai positif gimana ini? Kira-kira. Oh, ya, nah. Kan diem dia, berarti kan kita coba pakai pikiran positif dulu. Diam Lagi itu apa emas, dia? Pak. Oh, diam itu emas ya. Iya. Jadi diam itu emas. Jadi kan lihat, kita bisa dengan mudahnya menggeser-geser pikiran kita ya. Kita bilang, wah ini positif gitu. Udah pikirin positif aja gitu, ya kan? Nah, teman-teman lingkungan kalian sendiri gimana? Di lingkungan kalian kan mungkin juga punya pengalaman ya, cerita sedikit lah. Lingkungan banyak nggak ada teman nggak yang selalu apalah, bahkan ada orang yang saya pernah lihat juga semacam dia sangat nggak tahu lah ya, fanatik lah saya bilang ya. Jadi apa-apa itu langsung dia selalu menilai ucapan orang selalu positif negatif gitulah. Jadi kalau misalnya dia rasain negatif ya istilahnya dikoreksi. Jadi selalu begitu. Jadi dia menunjukkan seolah-olah dia orang yang sangat positif, berpikir positif, nggak tahu lagi apa yang positif lah, ya. Nah, jadi ada, saya pernah temuin begitu juga. Kalian pernah nggak punya pengalaman itu? Atau jangan-jangan kalian itu? Kalau jujurnya saya kayaknya lebih cenderung begitu, Pak. Udahlah positif aja. Oh, enggak lah, mungkin ini gitu loh. Positif-positifkan tanda kutipnya. Dipaksa positif lah ya. 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 Oh. Cuma kadang udah ketemu orang yang saya sempat labelin, saya nggak suka nih gitu. Pada saat dia udah sebenarnya sih baik-baik, yang udah sikapnya baik apa gitu, tapi saya cenderung masih tetap negatif aja gitu loh, kayak seolah ini pencitraan atau apa gitu. Jadi saya nggak bisa yang benar, oh ya ini nggak bisa melihat apa adanya dulu dia gitu loh, karena masih ada labelnya gitu ke dia. Ya, nanti itu banyak hal ya, kita jadi nanti kita bisa bicara banyak hal tentang soal berpikir ini ya. Berpikir ini cukup fenomena yang menarik lah sebagai manusia ya. Berpikir itu menarik banget, seru ya. Dari artinya kita pun perlu tahu dari mana sih datangnya pikiran-pikiran itu kan gitu. Ya, sampai akhirnya terus menerus kita dalam hidup ini ya berpikir gitu loh ya. Sampailah akhirnya ada istilah yang positif, ini positif, berpikir positif. Nah, ini negatif, ya, segala macam lah. Akhirnya terjadi pelabelan seperti itu ya. Nah, ini gimana? Biasa Pak, nanti kan ini pembicaraan masih panjang nih. Yuk kita minum dulu gitu. Ini yang seru ini. Aduh, yuk mari minum. Mari kita minum. Aduh.
Malam minggu ditemanin kopi paling seru nih. Mantap. Yang penting minum, nggak minum, tidur. Ya, ada orang kan nggak bisa, ada minum, nggak bisa tidur itu nanti. Alah, itu hanya belief ya, kepercayaan, keyakinannya aja. Jadi bahkan sampai ada orang kadang-kadang lucu ya, ini sekilas saja lah mengenai belief ini. Jadi walaupun sudah dikasih bukti nyata, ada orang minum kopi, masih juga tidur, tapi yang bersangkutan ini bilang, wah nggak bisa, kalau aku minum kopi itu nggak bisa tidur gitu loh. Soalnya salah si kopi lagi yang bikin dia nggak tidur. Ya, jadi itulah kadang-kadang kita terjebak ya. Tapi itu udah masing-masing lah. Yang penting kita masih bisa dikasih minum kopi ya, apalagi dari jauh-jauh nih kopinya naik pesawat loh. Beda loh rasanya. Ya. Jadi ini terasa nikmat. Oke. Kita Sekarang ini aja Pak, langsung ya, sesuai judul Coffee Talk malam ini ya. oke. Stop berpikir positif, kecuali, nah, kecualinya ini Pak, gitu loh. Sebenarnya kan boleh nggak, boleh atau tidak sih berpikiran positif? Karena kalau lihat judulnya kan kayak ambigu gitu loh Pak. Boleh atau enggak sih gitu? Nah, kalau di sini kita lihat stop berpikir positif boleh atau tidak. Sebenarnya boleh-boleh aja, makanya ada kata kecuali ya. Nah, tentu berarti ada kondisi-kondisi loh, di mana berpikir positif ini juga tidak selamanya positif loh. Betul nggak? Ingat loh, berpikir positif bukan berarti akan terus menjadi positif, belum tentu juga. Jadi yang namanya berpikir positif itu sebenarnya seperti apa ya Pak Adi? Berpikir positif itu, nah banyak. Sekarang gini, berpikir positif ini tentu kita lihat dulu tujuannya kemana. Ya, jadi ada orang berpikir positif itu ya buat dirinya sendiri. Ada yang begitu, ya. Ada yang berpikir positif supaya untuk tunjukkan ke orang-orang. Ini loh, gue orangnya berpikir positif loh, ya. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi berpikir positif itu apa ya, semacam soalnya tanpa dia sadarin itu ada kondisi-kondisi yang tidak disadarin, buat ya. Saya katakan tidak disadarin, ya justru itu yang menjadi bahaya. Makanya di situ yang nanti menjadi bahasan kita atas topik judul ini ya, stop gitu loh, stop. Nah, karena justru malah jadi bisa sangat merugikan nantinya loh. Ya. Nah, itu yang nanti mau kita bahas satu persatu lah. Kira-kira seperti itu dulu. Oke? Nah, kalau menurut Ibu Yana, perlu nggak sih berpikir positif? Kalau soal perlu, tergantung ya. Ntar kalau saya jawab sekarang selesai kita. Saya cuma mau kasih tahu gini aja. Masalah berpikir, semua orang tentu punya pikiran berpikir dia, ya. Masalah positif atau negatif biasanya tergantung tiap-tiap orang memaknai positif atau negatifnya bagaimana. Kalau ada orang yang misal pengalaman kecilnya itu membuat dia takut akan hal-hal tertentu, maka ketika ia berpikir ke situ, dia bilang itu negatif, jangan dipikir. Ya, tapi kan nggak semua orang begitu. Ya, nggak semua orang begitu. Jadi soal berpikir positif negatif ini sebenarnya lebih ke masing-masing penilaian sih. Cuma yang di konteks di sini adalah berpikir positif pada umumnya. Orang menganggap berpikir positif itu baik karena segala sesuatu yang positif dianggapnya baik gitu. Segala sesuatu yang positif itu dianggapnya itu yang bisa mampu menolong dan sebagainya. Padahal orang itu nggak tahu kenapa dia bisa berpikir positif. Apa alasannya dia bisa berpikir positif? Itu yang orang nggak selama ini sadarin. Apa alasannya orang bisa berpikir positif? Dan apa alasannya orang berpikir negatif? Oke lah berpikir negatif, ya kita nggak ceritain di sini. Tapi ada alasannya kenapa orang berpikir positif.
Orang berpikir positif itu biasanya karena ada beberapa hal gitu ya, ada beberapa hal. Ya bisa ada dorongan perasaan-perasaan tertentu di situ sehingga dia harus berpikir positif seperti yang Pak Adi tadi bilang. Ya, ada orang punya alasan-alasan tertentu kenapa dia berpikir positif. Jadi kadang-kadang nggak harus dibilang harus berpikir positif dalam arti positifnya Bu Sisi sama positifnya Reni tentu agak beda dikit. Ya. Positifnya saya dengan kita bisa melihat dari alasannya aja. Kalau kita bisa melihat dari sisi pemikirannya, tiap orang punya pikiran, ya tentu pasti beda-beda. Ya beda-beda berpikir positif itu beda-beda. Jenisnya juga beda-beda. Ada yang orang menganggap kalau misalnya saya tidak mencurigai orang, saya berpikir positif, begitu. Ya, ada yang menganggap begitu. Kalau saya tidak mencurigai, tadi kan saya contohnya kalau saya tidak mencurigai orang berarti saya berpikiran positif, begitu. Tetapi ada bagi orang tertentu bukan itu pikiran positif bagi dia gitu loh. Pikiran positif bagi dia misalnya berpikir bahwa dia bisa maju hidupnya, dia bisa berkembang. Bisa nggak kamu mampu nggak? Mampu. Percaya diri nggak? Percaya diri ya. Itu biasanya orang mau closing kan suka begitu tuh ya. Nah jadi dia berpikir positifnya tuh biasanya ada alasannya kenapa dia harus berpikir positif. Nah alasan ini yang harus digali oleh kita. Apa sih sebenarnya alasan berpikir positif? Kira-kira Bu Reni sama Bu Sisi tahu nggak apa alasannya berpikir positif? Orang berpikir positif itu tahu nggak alasannya? Kalau saya sih secara pribadi saya berpikir positif itu dari pengalaman dan persepsi yang ada ya positif aja. Jadi nanti diharapkan hasilnya juga positif gitu. Dia berarti positif nih ceritanya. Ya. Ini maaf, internet saya agak down ini dari tadi dia nge-freeze. Kalau di saya sih terus terang memang biasa berawal dari misalnya pengalaman yang kalau dulu udah sempat berpikiran negatif, ternyata sebenarnya salah nih persepsi saya, gitu loh. Akhirnya udah terlanjur menghakimi atau terlanjur menilai, ternyata nih salah nih. Udah terlalu curiga dulu di awal gitu loh. Ternyata semua yang di pikiran itu tidak terjadi lah gitu. Jadi akhirnya berlatih menjadi berpikir positif gitu loh sekarang gitu loh. Karena diawali oleh pikiran negatif dulu yang dulu sepertinya begitu mulai berpikir positif seperti yang dari Reni bilang, loh kok iya ya, lebih baik ya berpikir positif daripada negatif gitu loh Pak. Jadi sebenarnya gini loh, ada sedikit perbedaan ya. Sebenarnya berpikir positif, berpikir di sini ini banyak orang sebenarnya lebih ke arah berpersepsi yang lebih tepatnya seperti itu. Ya enggak? Ya. Nah, kita berpersepsi sebenarnya, tetapi kita bilang, ini berpikir positif. Sebenarnya bukan persepsi. Ya. Nah, sementara persepsi ini, nah jadi agak sedikit beda. Kadang-kadang suka rancu lah. Nah, tapi kalau yang dibilang tadi Bu Yana, misalnya berpikir positif, misalnya, ya misalnya orang lah ya, misalnya dia mau mulai suatu usaha nih kita bilang ya. Nah, dia artinya berpikir positif, artinya dia nggak mau mikirin yang tidak-tidak, ya. Nanti kalau diutang gimana? Nanti kalau nanti kalau nggak jalan gimana? Nanti apa segala macam begitulah, ya. Jadi terhadap suatu keadaan. Nah, tetapi yang lebih banyak yang kita lihat ya di umum lah ya, termasuk di kita juga, sebenarnya lebih berbanyak bermain di balik berpikir itu sebenarnya persepsi. Ya, jadi ya karena kalau kita menilai teman atau apa, misalnya kita bilang lah teman ini gini, itu kamu berpikir negatif aja, jadi belum tentulah dia begitu, bla 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 bla. Nah, artinya itu lebih banyak persepsi sebenarnya kalau mau dibilang ya persepsi.
Jadi sebenarnya kadang-kadang beda-beda tipis ya, beti banget. Jadi banyak orang tertipu. Nah, jadi, sementara persepsi itu kalau ya sedikit kita agak ini sedikit tentang persepsi. Nah, persepsi itu kan sesuatu yang semacam satu penilaian lah, dan itu kan bersifat sangat ini nggak bisa dipegang, betul nggak? Belum tentu benar, ya. Nah, persepsi itu kan sangat ego. Jadi inilah kadang-kadang ya kita lihat ya banyak beragam persepsi ya. Kita di dalam keseharian kita pun berinteraksi itu banyak bermain persepsi. Ya. Nah, dari persepsi-persepsi ya, dan ditambah lagi dengan misalnya perasaan atau emosi-emosi. Nah, itulah yang memunculkan yang namanya pikiran. Akhirnya melalui itulah nanti pikiran-pikiran itu muncul, dan disitulah seolah-olah hasil dari pikiran, ya, hasil dari berpikir. Nah, padahal itu sudah dipengaruhi oleh dua hal tadi, ya, dipengaruhi oleh perasaan dan persepsi. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita mau mendalamin lagi, nah bagaimana persepsinya, bagaimana perasaannya, nah di sini belum tentu tepat loh, ya. Nah, sehingga dari dua komponen tadi membuat pikiran atau proses berpikirnya kita itu, nah kita langsung nilai ini positif, negatif, ya tergantung bagaimana. Misalnya contoh nih, ya, contoh ini nggak ada hujan, nggak ada angin, saya fitnah kalian, ya, saya fitnah kalian. Perasaannya nyaman nggak? Enggak. Nyaman, ya. Nah, terus kalau memang sudah punya persepsi sama saya sebelumnya, nah tinggal dilihat. Kalau sebelumnya misalnya saya itu katakanlah cukup dekat ya, cukup selama ini baik, segala macam, banyak hal yang baik. Nah, mungkin ayo di situ kalian oleh dua keadaan, difitnah memang udah pasti bikin nggak nyaman, betul nggak? Tapi juga ada ditopang persepsi ya, oh, Pak Adi ini orangnya baik segala macam. Sehingga di situ gimana kira-kira berpikir kalian setelah saya fitnah? Paling Pak Adi lagi bercanda aja atau lagi Betul. sakit dia atau apa gitu. Ini pasti ada salah makan tadi, Pak. Lagi Berpikir bad mood. positif ya. Nah, jadi hasil dari salah satu saja menguat langsung membuat kita berpikir seolah positif, betul nggak? Ya. Coba kalau dua-duanya ini, saya nggak pernah ada, artinya saya nggak yang juga gimana, terus kita nggak dekat. Bayangkan saya fitnah. Coba saya mau tahu apa hasil berpikirnya yang muncul, pikiran yang muncul. Ya, itu istilahnya cobalah dipositifin, mampu enggak? Ya. Nah, jadi sangat bersifat bias sekali ya. Jadi di sini yang kadang-kadang saya bilang ya seolah berpikir positif ya. Kalau selama nyaman, gua oke lah berpikir positif. Kalau kamu nggak bikin saya nyaman, ya jangan harap saya berpikir positif sama kamu. Kira-kira gitulah. Ya, jadi di dalam komunikasi ya sering yang terjadi begitu. Jadi kadang-kadang hal-hal lucu yang kita pertontonkan ya. Jadi ada semau-mau kita, dan kadang-kadang kita menganggap dengan positif begitu ya baik ya, karena memang ada sesuatu. Kalau juga dari berpikir positif itu ya kan bagus. Kalau sampai saya tahu kan saya jadi akan selama dia positif oke lah, besok-besok ya masih bisa ini kan, gitulah ya. Nah, jadi berpikir positif ini betul-betul harus digali ya, seperti apa, betul enggak ya? Jadi berpikir positif banyak faktor yang mendasari ya. Kalau sesimpelnya ya perasaan dan persepsi itu gimana, gitu loh ya. Jadi ini sedikit agak pengetahuan teknis ya. Pikiran yang muncul di kepala kita lah, pikiran tentang apapun itu selalu dipengaruhi komponen yang tadi dua tadi. Itu udah nggak bisa dihindari, betul? Betul. Ya. Jadi Pak Adi sebenarnya dipengaruhi pikiran kan dipengaruhi oleh persepsi. Nah, apakah dalam ini pemahamannya kita perlu kita bisa membedakan
apakah itu benar pikiran atau hanya semata-mata persepsi? Sebenarnya pikiran ya outputnya lah ya, artinya pikiran itu sebenarnya dipengaruhi banget hasil pikiran itu, hasil ininya yang berupa pikiran itu sebenarnya kan sangat dipengaruhi oleh persepsi itu gitu. Dirubah sedikit persepsi jadi berubah, dirubah perasaannya jadi berubah, betul enggak? Ya, benar. Ya, jadi pikiran seseorang itu kan sangat dipengaruhi oleh dua hal tadi, benar nggak? Kelihatan nggak? Ya, itu nggak bisa bohong itu. Ya. Jadi kalau orang yang berbuat baik sama kita, ya, dan kita merasa berhutang budi, contoh lah ini ekstrimnya begitu. Coba orang itu ngomong seenaknya, ya, merendahkan kita. Coba saya mau tahu, berani nggak berpikir negatif? Ya paling dalam hati lah. Ya, seolah-olah, tapi di permukaan ya bisa maklumin lah. Ya mungkin ya tiap orang kan biasa ya, namanya manusia hidup ya kan, situasi perasaan kan nggak menentu. Ya, saya bisa maklumin sih omongannya. Ayo berpikir positif ini kan. Ya karena kita berutang. Coba nggak berutang budi, udah kita hajar dia. Nah jadi maksud saya mau kita ini paham bahwa saya berpikir kita ini sangat dipengaruhi oleh dua komponen tadi. Nah gitu loh. Oke. Jadi jika kita berpikir positif, apakah itu pasti tidak muncul maksudnya keraguan atau prasangka gitu, maksudnya dengan persepsi tadi kan ceritanya dengan berpersepsi, pikiran dipengaruhi oleh persepsi, dengan adanya pikiran atau persepsi positif, apakah itu pasti tidak muncul keraguan, Pak Andi? Kalau dipengaruhi? Iya. Tapi mana bisa nggak dipengaruhi? Itu masalahnya. Jadi karena gini, ada keduanya, ibaratnya, walaupun sebenarnya masih ada yang lain, ada keduanya baru ada yang namanya pikiran. Oke. Kontennya, ya. Nah, itulah yang oleh orang-orang dinilai secara positif, negatif, baik, buruk. Nah, sebenarnya itu gitu loh. Jadi kita nggak sulit sudah sampai mengatakan bahwasanya kalau nggak ada perasaan, nggak ada persepsi, apakah kita akan jadi berpikirnya sulit gitu loh. Karena pikiran itu isinya tetap dipengaruhi dua hal itu, walaupun ada yang lain ya. Tapi saya melihat dua ini sudah nggak bisa dihindari. Ini yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Apapun itu seperti itu. Kira-kira itu dulu. Yang penting intinya kita pertama di sini tentang berpikir ini dulu ya, dipengaruhi oleh dua komponen itu. Nah, di sini kita jadi oh ternyata pikiran saya positif atau negatif ini sangat dipengaruhi dua komponen itu. Begitu dua itu diutak-atik, berbeda lagi. Ya, berbeda lagi pikiran saya. Sehingga membuat saya seolah terlihat seperti berpikir yang positif atau negatif. Jadi sangat dipengaruhi. Diutak-atik aja di sana langsung berubah. Betul enggak? Ya. Pergeseran pikiran itu begitu cepat ya, begitu persepsinya muncul yang lain, pikirannya langsung berubah. Otomatis bahkan bisa sangat berlawanan dari yang pikiran semula ya. Jadi masih bisa kita utak-atik. Misalnya seseorang itu berpikir negatif lah, bisa kita ubah dia berpikir dari positif ke negatif, negatif ke positif, itu sebenarnya masih bisa kita utak-atik. Gitu loh. Nah, jadi di sini kan sangat lucu kalau masih bisa diutak-atik, walaupun kita bilang kita, wah saya orang yang berusaha berjuang terus untuk selalu berpikir positif, ya itu masih terlalu maksa ngotot lah ya, belum tentu bisa lah. Saya melihat tidak, karena perasaan dan persepsi ini di dalam keseharian itu terus berubah-berubah, ya. Tergantung kita bertemu dengan objek atau namanya suasana seperti apa, dengan siapa, itu sangat dipengaruhi banget. Ya, kayak tadi Reni bilang dia selalu berusaha positif. Nah, di lingkungan negatif, atau jangan-jangan dia sudah negatif, cuma nggak menyadari saja, masih merasa positif. Kira-kira kan gitu. Atau jangan-jangan lingkungannya merasa positif dan merasa dia yang negatif. Nggak tahu loh. Ya. Jadi ini kan hanya sebuah istilah saja. Ini saya berpikir positif ya. Nggak semudah itulah. Ya.
Nah, teman-teman yang di sini yang hati juga ya cek apakah memang selama ini juga adalah tipe orang yang selalu berusaha berpositif, ya, atau nggak berpikir, nggak mungkin toh. Kalau sampai nggak berpikir nggak mungkin. Nah, pasti teman-teman juga di sini cek lebih mana, ya, atau ada juga yang saya nggak pernah, nggak tahu, nggak pernah memperhatikan ini positif atau negatif. Yang penting saya berpikir, udah saya hidup saya berpikir, udah titik. Nah pikiran itu kemana ya udah, saya nggak pernah ngecek. Nah saya pikir lebih better ini loh, walaupun bukan better yang lebih baik yang dalam hati ini nggak ini, tapi setidaknya ya dia tidak terjebak juga gitu loh antara positif negatif, ya kan? Nah kira-kira seperti itu. Kalau tadi ya Pak Adi ada jelaskan bahwa lingkup berpikir positif itu yang tadi itu yang bersumber dari persepsi dan perasaan. Kalau misalnya persepsi itu datang dari pergolakan sendiri kayak pertimbangan sendiri atau dari pertimbangan atau perasaan orang lain, itu lebih kuat mana sih Pak? Yang dari diri sendiri atau yang orang lain? Oh tergantung. Kalau dari orang, maksudnya dipengaruhi orang lain. Ya tergantung. Jadi, orang lain ini siapa bagi kita. Itu seperti itu, ya. Nah, jadi kalau orang itu cukup berperan atau disebut sebagai misalnya punya otoritas lah. Nah, ya sangat berpengaruh. Ya itu. Atau yang atau berotoritas atau memang kita terikat ya seperti tadi, terikat pernah dengan kebaikannya, ya segala macam ya, misalnya berupa dulu dikasih utang misalnya atau segala macam ya, bisa banget itu dicor-cor begitu dipengaruhi, itu bisa saja. Jadi perasaan persepsi kita itu ya gampang diobok-obok lah, ya. Nah itu bisa banget dari namanya di luar diri kita. Nah ini sesuatu yang disebut juga sebagai orang yang tidak berpendirian sebenarnya kalau begitu. Ya. Jadi tergantung haluan lah dia di mana. Kadang-kadang tergantung musim kali ini. Berpikir pun kayaknya tergantung musim. Ini musim berpikir positif, nanti masuk musim berpikir negatif. Ya, nggak tahu juga lah. Atau nanti bisa jadi begini, lucu-lucunya itu adalah gini. Di satu hal, dia seolah-olah orang yang berpikir positif. Bisa kan? Ternyata, misalnya ini contoh, ternyata ini hanya demi image. Jadi dia di permukaan itu, karena dia memang sering berinteraksi dengan orang lain, dan dia semacam jadi fokusnya perhatian orang, mau nggak mau, dia harus berpikir positif. Dia selalu harus menunjukkan seolah-olah dia orang yang berpikir positif. Tetapi, di baliknya, ya ampun, hampir nggak ada nampak positifnya. Semua negatif. Jadi, ya pencitraan, nah salah satunya gitu loh. Ya. Jadi ada loh memang seperti itu. Nah disinilah orang akhirnya karena jadi saya melihat adalah ketidakkonsistenan diri. Jadi karena ada sesuatunya, maka dia seolah-olah menunjukkan dirinya adalah orang yang berpikir positif. Ya. Tapi di belakang nggak ada, sulit ditemukan pikiran positifnya. Yang semuanya adalah negatif. Orang-orang semua dinilai negatif. Di sekitar dia semua nggak ada yang bagus lah buat dia. Ya. Kalau bicara si A, semua yang keluar adalah pikiran-pikiran negatif. Nah, tapi kalau depan umum, di mana dia menjadi pusat perhatian, itu beda banget positifnya. Nah, ini kira-kira pernah nggak bertemu dengan orang-orang seperti itu? Kalian pernah nggak? Ya nggak usah jauh-jauh lah Pak. Bicara diri sendiri dulu lah ya. Artinya kalau misalnya kita mau mencoba untuk menjadi sosok yang tangguh atau apa itu kan pasti kan seolah kita mau mempositifkan perasaan kita dulu supaya jangan sampai dianggap lemah. Jadi kita udah yang pembicaraan kalimat yang kita utarakan semua itu juga yang kata-kata semangat padahal mungkin dalam hati ketar-ketir gitu kan. Jadi kayak jangan ini dong, ayo kita ini ya kan. Padahal sebenarnya sih ya dalam hati ya udah was-was gitu, was-was, ketar-ketir, khawatir gitu kan. Tapi kita pikir kalau kita jadi pemimpin kalau ngomongnya aduh gitu kan jadi
gimana gitu kan. Betul. Nah, makanya kan jadi juga ya terpaksa, jadi artinya kan kita nggak menjadi diri sesungguhnya. Jadi kita menjadi diri tergantung situasi kita, apanya di mana kita gitu loh. Nah, maksud saya ini kan juga sesuatu yang menurut saya nggak tepat loh ya gitu loh. Jadi berpikir itu pun sampai semacam dimanipulasi gitu loh. Ya toh? Karena oleh suatu keadaan sehingga kita membuat diri kita itu ya harus positif gitu loh. Ya soalnya iya saya kan misalnya saya kan yang memang selama ini memberi semangat pada orang-orang gitu loh. Saya dikenal sebagai itu yang memberi motivasi. Ya tentu setiap saya berinteraksi selalu seolah pikiran-pikiran saya yang dimanifestasi melalui ucapan-ucapan selalu harus seolah positif semua. Orang akan saya berperan positif, benar. Jadi banyak yang itu kan dibuat-buat namanya ya. Nah sekarang ya kita cek selama ini kita sering nggak membuat-buat seperti itu ya. Selalu menggiring semuanya harus berpikir positif. Nah itu. Dan bayangkan ya sebenarnya kalau manusia ini termasuk kita semua mampu berpikir positif dan kemudian juga bukan yang berpura-pura, benar-benar. Kira-kira menurut kalian ada masalah nggak di kehidupan? Ayo, ada nggak yang namanya masalah? Ya masalah tetap ada ya. Mana bisa orang udah dipikirin pakai positif. Ayo, mampu nggak? Itu loh. Berpikir positif artinya kalau yang benar, berpikir positif alasannya netral, persepsi netral. Kalau yang benar loh ya, mampu nggak? Berarti harusnya nggak terjadi masalah loh dalam kehidupan. Nah, jadi apapun misalnya sampai orang sakit kita bilang berpikir positif, ya artinya ini adalah gini-gini udah pikir positif aja, sembuhlah dia nanti. Atau misalnya ya udah dia terimalah dengan itunya. Ya kan bagus kalau dia bisa begitu. Nah, kan tapi kan nggak bisa. Jadi saya berpikir kalau berpikir positif itu adalah memang bisa menjadi sesuatu baik-baik, tetapi kalau bisa bertahan terus-menerus dan artinya bukan dibuat-buat, jadi beda definisi saya ya sekarang memaknai berpikir positif. Bagi saya berpikir positif saya adalah bukan dibuat-buat, itu pertama. Ya. Kedua, memang saya melihat bagaimana perasaan dan persepsi saya. Benar nggak netral? Nah, bagi saya bisa begitu aja, itu saya sudah bisa menyatakan sebagai berpikir positif loh. Ya. Walaupun itu disebut berpikir netral gitu loh, tapi bukan perkara gampang itu. Nggak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Oke. Itu berpikir positif versinya Pak Adi. Nah, kalau versinya Bu Yana berpikir positif itu seperti apa ya Bu Yana? Ya berpikir positif nggak ada versi lah, masa ada versi Pak Adi, ada versi Bu. Berpikir positif ya berpikir positif. Cuman saya lagi mau menjelaskan tentang ini aja. Kadang-kadang kita terjebak sama berpikir positif itu, kita tidak mengetahui yang tadi saya bilang alasannya kenapa kita berpikir positif. Kita lupa kalau kita ini manusia ini bukan cuma pikiran yang kita punya, tapi kita juga punya perasaan, kita juga punya bentukan-bentukan pikiran yang lain dan sebagainya. Kalau kita hanya berpikir dengan menggunakan ini, berpikir dengan menggunakan pikiran yang biasa kita gunakan untuk berpikir positif, yang lainnya kita nggak perhatikan, maka berpikir positif yang seperti itu yang tidak kami anjurkan, ya. Karena kenapa? Berpikir positif yang seperti itu alasannya di belakang pasti banyak. Misalnya contoh begini, karena takut maka kita berpikir positif, ngerti nggak? Ada kan yang begitu kan? Ya misalnya kayak gini, anggaplah misalnya kita lagi jalan nih di satu tempat yang di situ katanya angker. Kita tahu dah tadi seperti Pak Adi bilang ada persepsi-persepsi yang main dan sebagainya. Kemudian kita karena ada perasaan takut, maka kita untuk menutupi takut itu, kita munculkan pikiran positif, enggak lah itu
itu nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi jalannya cepet gitu loh. Ini kan nggak sinkron ya antara berpikir yang bilang nggak apa-apa, tapi jalannya cepet tuh. Ya, sama ketika kita misalnya ketemu orang, terus kita curigain kayaknya ini kayaknya dia bakalan nyuri barangku, misalnya kita di mobil ya, di angkot gitu. Ini kayaknya bakalan nyopet nih, misalnya begitu. Ada perasaan cemas, was-was, takut dicopet, tapi ada satu pemikiran yang positif, enggak lah, masa enggak lah, tapi tasnya langsung ditetap gitu loh. Jadi kan nggak sinkron ya. Jadi di balik pikiran positif ini yang harus tetap kita perhatikan. Aku berpikir ini alasannya apa ya? Di belakang dari pemikiran positif ini, termasuk di perasaanku, ada apa ya? Nah, harus begitu. Kalau nggak bisa begitu, maka pikiran positif yang kita munculkan itu malah bisa menjadi bumerang. Ya, bisa menjadi bumerang. Ingat, maka tema kali ini dikatakan stop berpikir positif itu karena berpikir positif bisa menjadi bumerang. Contoh misalnya, contoh nih, saya nggak suka banget sama papa saya gitu ya. Saya nggak suka banget sama papa saya. Terus saya positifin dah, nggak apa-apa, itu kan papa yang dulu, yang jahat, yang galak, yang ini, yang itu papa yang dulu, dipositifin. Tapi sebenarnya alasan positif itu adalah karena selama ini ketika berpikir papa saya nggak nyaman gitu. Nah, jadi ini seolah-olah menutupi ketidaknyamanan ini dengan saya mengatakan nggak apa-apa, papa nggak apa-apa. Saat saya berkeluarga, suatu saat saya melihat sikap suami saya mirip kayak papa saya gitu. Nah, jadi sebetulnya apa? Sebetulnya berpikir positif ini akhirnya menjadi bumerang balik ke kita. Ya, makanya dibilang kan stop berpikir positif. Kalau kita nggak perhatikan aspek-aspek yang lainnya, yang seperti tadi saya bilang, bukan hanya pikiran yang dalam diri kita loh. Ada bentuk-bentukan pikiran lain, persepsi, perasaan, dan sebagainya yang harus diperhatikan juga. Kalau dalam teori ilmu pikiran dikatakan bahwa katanya pikiran harus sinkron antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, katanya begitu ya. Nah, di sini kita lebih dalam lagi kita mengatakan bahwa ada banyak hal yang harus diperhatikan karena manusia itu bukan hanya pikirannya, tapi juga ada perasaannya, ada bentukan pikiran lain ya yang harus diperhatikan. Jadi kalau pikirannya positif tapi perasaannya nggak positif, bisa jadi bumerang balik. Ya, atau misalnya pikirannya positif, perasaannya juga positif nih. Tapi ada bentukan-bentukan lain, misalnya persepsi-persepsi lain yang ikut muncul di dalamnya, itu juga bisa jadi bumerang balik gitu ya. Nah, jadi berpikir positif itu ya oke-oke aja, nggak apa-apa berpikir positif. Kayak Pak Adi tadi bilang, boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu berpikir positif. Tapi lihat dulu di belakang berpikir positif ini apa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya beberapa orang kan mengatakan berpikir positif itu untuk meningkatkan kepercayaan diri, misalnya untuk lebih sehat katanya ya, lebih sehat kita berpikir positif. Yakin orang berpikir positif itu lebih sehat? Yakin nggak orang berpikir positif itu lebih sehat? Contoh yang paling nyata itu ketika seseorang misalnya kena penyakit, dia kan bilang, berpikir positif, sudahlah ini nanti juga sembuh, sudahlah nanti udah sembuh. Tapi begitu sakitnya datang, aduh, dikayaknya besok bisa lewat apa enggak ya? Itu ada tuh perasaan begitu. Jadi dibilang berpikir positif ya saat berpikir positif, tapi di sisi lain, di waktu lain dia akan muncul yang lainnya gitu loh. Jadi kita harus perhatikan ini. Jadi bukan hanya mengandalkan satu-satunya berpikir saja. Ya, itu yang saya tambahkan sih. Ya, itu aja Reni. Oke, jadi kalau memang positif, jadi kalau gitu kita boleh berpikir negatif nggak ya? Waduh, ini udah ngantuk. Minum dulu. Minum. Karena ditanya yang negatif jadi aus. Oke, kopi dulu. Oke,
teman yang ada di Zoom juga ya, kalau mau tanya silakan tanya ya, kita berinteraksi. Ya, kita boleh berpikir negatif nggak? Tergantung juga, sama seperti tadi yang dibahas di positif. Negatifnya ini negatif yang seperti apa? Ya, kalau misalnya negatifnya ini yang kita nggak sadarin, ternyata negatifnya ini yang menyedot banget energi salah satu emosi kita, misalnya kemarahan, kebencian, dendam, dan sebagainya, maka itu nggak disarankan. Ya, nggak disarankan. Tetapi ada memang yang disarankan memiliki pikiran negatif. Nah, yang seperti apa nanti dibahas di belakang, ya. Nah, cuman kita pegang aja dulu bahwa berpikir positif itu nggak harus terus-menerus kita pegang. Ada hal-hal di mana kita boleh berpikir positif, tapi juga boleh berpikir negatif. Nah, seperti apa boleh berpikir positif, seperti apa boleh berpikir negatif, itu nanti kita lihat keadaannya, situasinya. Situasi apa? Bukan situasi lingkungan loh, tapi situasi keseluruhannya diri kita, fisik dan mental kita. Ya, nanti di situ nanti akan terlihat gitu. Intinya adalah intinya teman-teman semua ya yang di sini, jangan terjebak pada si dualisme itu, positif dan negatif. Itu kesampingkan dulu ya. Tapi fokuslah pada tentang berpikir. Nah, di mana tadi berpikir itu dipengaruhi oleh tadi ya minimal 2 komponen itu yang paling nampak nyata di keseharian kita. Walaupun ada yang lain-lain. Nah, jadi proses munculnya berpikir. Nah, ini yang sebenarnya perlu teman-teman pahami. Ya. Nah, menurut Sisi atau Reni lah berpikir. Nah, berpikir ini ada nggak orang yang nggak berpikir? Nggak ada pikiran kosong gitu, ada nggak? Kalau saya secara pribadi sih, dari saya sendiri menilai sih saya pemikir gitu loh. Asal nggak ada kerjaan ya udah mikir aja, nggak tahu entah apa yang dipikirin gitu loh. Orang bengong itu menurut kalian dia berpikir atau lagi sedang nggak berpikir? Berpikir. Ya, berpikir. Jadi selama kita sudah yang namanya terlahir hidup, itu pasti sudah nggak pernah yang namanya nggak ada yang namanya oh pikiran dia berhenti loh, stop, nggak, tetap ada berpikir itu. Itu sebuah proses yang akan terus berkesinambungan ya. Nah tentu ini satu dasar yang perlu diketahui dulu dari mana sih pikiran-pikiran ini gitu loh ya. Nah sekarang saya sedikit misalnya begini, ini cuma bahasa penjelasan yang ya buat memudahkan kita paham. Kalau orang cacat, misalnya buta, kira-kira mereka yang cacat buta itu sama kita yang normal, lebih banyak mana pikirannya? Ayo. Banyak yang normal, karena yang dilihat makin banyak. Ya, banyak yang normal. Demikian juga, misalnya dia cacatnya adalah tuli. Gak kepancing ucapan orang lain ya. banyak muncul pikiran-pikiran itu. Nah, gimana kalau sampai dia buta dan tuli? Wah, aman tuh. Secara ininya loh ya, cara kita bilang berpikirnya loh. Jadi lebih nggak jelimet lah. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melihat sebenarnya kalau kita mau lihat di sini jeli, dengan kita punya indera ya, maka kemudian dari indera kita ini namanya bersentuhan dengan objek di luar diri kita, mata melihat, betul enggak? Telinga mendengar, nanti hidung mencium dan segala macam lah, lidah dengan kepunyanya indera ini. Nah, itu yang disebut sebagai kontak ya. Nah, begitu terjadi kontak begitu, nah biasanya itu akan diikutin ya. Perasaan, bisa perasaan yang nyaman, perasaan netral biasa aja ya, atau tidak nyaman. Nah, belum lagi nanti diikutin dengan persepsi-persepsi yang ada, maka dari situlah plus nanti dengan yang komponen lain muncullah pikiran-pikiran di kepala kita itu. Paham enggak? Ya, seperti itu. Nah, jadi selama kita indera kita orang sehat, normal, semua indera bekerja, maka kita teruslah menerus berpikir. Sampailah nanti
hanya satu momen di jelang akhir, nah itu aja ya, setelah kematian ya udah nggak berpikir lagi kan gitu ya, karena kan indera udah nggak bekerja, betul nggak? Udah orang mati nggak bisa melihat, mendengar nggak bisa kan? Lu kasih apapun misalnya tai ayam depannya juga nggak kecium, betul nggak? Ya, nah jadi di sini kita perlu tahu, oh ternyata kita berpikir karena kita punya indera, gitu loh sederhananya. Nah, mulai paham? Nah, tentu terhadap apa yang kita lihat, kita dengar, nah ini kan berbeda-beda, betul nggak? Ya, saya ngomong misalnya nih, saya ngomong, kalian ya berdua ini ya, nggak becus. Misalnya saya ngomong gitu. Satu kalimat yang sama buat kalian berdua loh. Kan saya tadi menekankan kalian berdua. Betul nggak? Tapi misalnya Sisi punya persepsi yang baik ke saya. Karena selama ini saya banyak menolong dia. Sedang Reni saya tidak. Ayo, mendengar kalimat yang sama, ayo, apa yang muncul di pikiran Sisi, apa yang muncul di pikiran Reni? Berbeda nggak? Beda. Nah, karena perasaan boleh nggak nyaman, awalnya sama-sama nggak nyaman setelah mendengar ini. Tapi persepsi Sisi ternyata, wah ini cuma salah makan, masuk angin. Nah, Reni kan berbeda. Ya, apa sih Pak Adi? Nggak angin, nggak hujan, ngomongin orang, keluarlah semuanya. Betul nggak? Nah, lihat. Jadi, hasil dari mendengar aja membuat kalian berpikir. Begitulah kita. Apa yang kita lihat membuat kita berpikir. Apa yang kita dengar membuat kita berpikir. Apa yang kita cium, apa yang kita rasain, apa yang kita terasa secara sentuhan, semua membuat kita berpikir. Jadi, kelima panca indera kita membuat kita berpikir. Oke? Nah, lihat. Coba. Ini kita fokus dulu ya, supaya kita mengerti dulu bagaimana cara berpikir muncul. Saya ngomong, ya, suara saya, misalnya saya tutup foto gambar saya, terus saya bicara dengan lembut, enak kedengaran, berarti indera telinga kalian mendengar, betul? Nyaman, ya, nyaman. Muncullah persepsi, wah ini kayaknya orangnya lemah lembut, ya, orang yang penuh kasih, ya. Dari suaranya saya rasa begitu itu, kan berpikir positif, lah. Tiba-tiba saya buka gambar, ya, video, nggak sesuai ekspektasi kalian. Berubah lagi nggak? Berubah. Nah, lihat. Jadi, kelima indera kita ini mengobok-ngobok berpikirnya kita, pikiran kita. Ngerti nggak? Begitu ketipunya kita, betul? Ya. Nah, jadi ini mau menjelaskan apapun yang kita bilang, wah, kita hasil pikiran muncul ini positif atau apa, ini nggak bisa dipegang. Ya, nggak bisa dipegang. Dan berubah-berubah terus. Nah, jadi di sini kita jangan terjebak deh pada dualisme positif negatif. Dan apalagi kita menilai orang dari cara dia berpikir, ini juga keliru. Jangan terjebak menilai orang dari cara dia berpikir. Belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Hati-hati ini penting. Ini pas banget ya dari penjelasan Pak Adi ini. Saya lihat ada di chat ini ada yang dari Joy ya. Pertanyaannya, Pak, Bu, mengapa selalu pikiran negatif dulu yang muncul, baru kemudian berusaha ditimpali dengan pemikiran positif? Oh, ya ini udah untuk memang waktu saya jelasin juga. Jadi begini, orang cenderung berpikir positif karena kenyamanan. Umumnya, saat tidak nyaman dia nggak akan bisa berpikir positif. Ya, nah orang yang sering merasa tidak nyaman pasti pikiran banyak. Oke, nah dari pertanyaan ini sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana kita sebenarnya di kehidupan ini sebagai manusia. Pertanyaan saya, dalam hidup ini kita mencari apa? Kalau ditanya kebahagiaan, nyaman nggak itu? Nyaman. Ya, ya termasuk di hal-hal aspek kehidupan lah. Kalau bisa uang banyak, bikin nyaman. Punya aset harta banyak, nyaman. Betul nggak? Badan fit, nyaman nggak? Nyaman. Keluarga baik-baik aja, nyaman, enak nggak? Nyaman banget. Dan kalau saat itu pikiran kita nggak mungkin lah bisa yang negatif, betul nggak? Nah, tetapi realita hidup tidak demikian, betul nggak? Artinya banyak ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini adalah dalam wujud bentuk
yaitu ketakutan. Nah, karena ketakutan ya lebih banyak menguasai, maka semua proses-proses berpikir itu adalah yang negatif dulu. Paham nggak? Ya. Nah, dia lebih ke situ. Nah, contoh, simpel aja kita bilang contoh. Orang yang dikasih uang sama orang tuanya, misalnya kita bilang contoh, dan dia tahu orang tuanya sudah susah payah menabung, tapi memberi ke dia ini sebagai modal lunak, sehingga dia sedang membuka jalan satu usaha, kira-kira dia akan didera nggak ketakutan? Loadnya, bebannya lebih terasa nggak dia? Nah, di situ cenderung dia akan mengarah ke pikiran-pikiran negatif. Wah, kalau sampai nanti nggak berjalan gimana ya? Kalau nanti sampai ternyata begini gimana ya? Kalau gini gimana? Nah, seolah-olah di permukaan dia bilang itu antisipasi, Pak. Ya, antisipasi. Ya. Nah, tapi kalau sebaliknya, orang yang misalnya seorang anak memang orang tuanya berkecukupan, lebih lagi malahan, nggak pusing dia. Benar. Dan suruh coba berpikir negatif. Nggak bisa, sulit. Ngapain? Karena nggak ada ketakutan. Toh habis nanti gampang. Ini kecil kok, uang papa masih banyak. Udah. Jadi nggak akan bisa muncul pikiran negatif. Nah, jadi yang membuat seseorang itu lebih ya, atau di keseharian lah kita bilang lebih banyak muncul pikiran negatif dulu ya karena ketakutan. Dah, menghindari ketidaknyamanan. Belum bisa mendapatkan adanya kepastian, itu dia. Maka biasanya pikiran-pikiran negatif yang muncul. Nah, karena sudah terdera, maka digeser menjadi pikiran positif. Untuk apa? Nah, di sini berpikir positifnya dipakai untuk sebagai obat, menyamankan diri, menghibur. Oke? Menghibur. Nah, seperti itu. Soalnya jangan yang berpikir positif. Ya, ini segala macam. Ya udah, menghibur diri supaya nyaman, nggak terdera. Nah, memang gitu jadi pola yang terjadi yang menggulung kita selama di perjalanan hidup ini. Kira-kira kalian punya pengalaman itu enggak? Ya, ada sih. Ada. Ya. Kalau sudah berpikir negatif sudah saking banyaknya, sudah nggak berdaya, udah mulai mau semaput, ya udah kita harus geser dia segera ke positif dulu. Kalau nggak bisa keok kita. Ya. Karena menghindari ketidaknyamanan itu tadi. Iya, menghindari ketidaknyamanan. Itu dia yang memang banyak terjadi, banyak orang nggak sadarin gitu. Jadi sebenarnya kita di dalam kehidupan ini banyak kita manusia sesungguhnya di dalamnya penuh dengan ketakutan. Ketakutan adalah sesuatu yang membuat tidak nyaman. Yaitu yang di awal yang saya bilang, kalau misalnya kita sebagai pemimpin, tentunya kita kan maunya kan dianggap sosok yang memang tangguh, ya, yang bisa menyemangati, yang bisa menjadi teladan, ya. Jadi kalau misalnya kita dalam sehari-hari tidak tidak mampu menunjukkan sikap positif, itu ada kekhawatiran atau ketakutan untuk sampai misalnya dianggap pemimpin yang lemah, yang tidak bisa memberi semangat gitu. Ya. Nah, tetapi kalau di dalam realita nyatanya, di dalam yang bersangkutan itu menyadari banyak ketakutan di dalamnya, lihat, apakah semakin dia berpikir positif supaya nanti orang ini, apa semakin dia nggak tertekan di dalam? Betul nggak? Ya. Semakin berpikir positif malah tidak berpikir, berarti secara pikiran, tapi di dalam nggak sesuai, penuh ketakutan. Lihat efeknya. Terjadi benturan yang sangat kuat di dalam diri kita. Nah, itu bisa babak belur kita. Nah, inilah kenapa di topik kita stop, harus jelas dulu. Kecuali ya, lu harus paham dulu, jelas dulu gitu. Kalau kamu nggak mencari tahu apa yang menjadi dasar kamu berpikir positif selama ini, nah bisa merugikan. Ya, misalnya selama pandemi ini kan banyak dengar cerita ya, misalnya teman yang buka usaha gitu, terus selama ini kan memang selama dalam periode tertentu itu kan dia berusaha untuk menyemangati karyawannya gitu ya, bahwa mudah-mudahan nanti di next month atau di mungkin berapa bulan lagi ini situasi bisa lebih kondusif gitu ya. Dia menyemangati, tapi sebenarnya dia jujur bilang bahwa sebenarnya udah nggak mampu sih untuk bertahan lah gitu ya. Jadi dia
mencoba terus, tapi sebenarnya memang nggak mampu gitu loh. Tapi juga tidak seolah tidak mampu untuk memutuskan gitu loh bahwa ini usaha udah nggak bisa dilanjutkan dulu gitu. Nah, demi gitu. Banyak yang begitu. Ya, tapi kan artinya terjadi perlawanan sendiri, konflik. Ya, konflik namanya. Ya, jadi antara pikiran dan perasaan itu nggak sinkron. Ya, jadi disitulah yang kadang-kadang banyak kita terjebak di sini. Makanya itu sangat melelahkan nanti, membuat capek. Jadi saya nggak melihat suatu style atau suatu pola ya dengan berpikir positif ini akan selalu membuat kita nyaman, baik, enggak sih? Ya, buruk pun ada gitu loh. Nah, kemudian dari pertanyaan tadi saya ada yang bilang berpikir negatif itu juga sebenarnya jangan-jangan juga bagus juga, ya. Nah, sekarang kita lihat, nih, ini banyak perlu yang ditelaah gitu. Sementara gini, misalnya contoh nih, asal saya lihat seorang wanita, saya langsung pakai pikiran negatif. Bahaya ini, kayak penggoda dia ini, ya. Dia ini tipe-tipe kayaknya bukan perempuan baik-baik, ya. Ini kayaknya nggak boleh didekatin yang kayak gini-gini. Misalnya saya selalu begitu, pikiran positif, negatif itu. Positif atau negatif? Negatif. Tapi bagus nggak dia? Bagus. Sehingga saya misalnya jadi nggak ada kans untuk selingkuh dong. Betul nggak? Pikiran negatif yang menolong saya nggak? Iya. Nah, coba kalau saya pikiran positif, bisa masuk nanti. Ya, jadi dia sudah keluar itu misalnya jurus menjeratnya saya berpikir positif, bukanlah dia memang orangnya ramah, ya masuk kita ke dalam, akhirnya terjadilah sesuatu. Nah di sini contoh yang ekstrim seperti itu supaya untuk kita mudeng, ya. Nah jadi cuman di sini maksudnya ya ada kalanya di momen-momen tertentu berpikir negatif itu juga bisa memberi manfaat yang baik, positif. Nah, demikian juga ada momen di mana berpikir positif sebenarnya juga negatif. Jadi jangan terjebak di situ. Yang terjebak di positif negatifnya. Iya, betul ya? Ya, jangan terjebak di positif negatifnya karena nanti kita nggak tahu hal-hal lain itu ngikutin gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya momennya memang ada momen, terus saat itu kita berpikir negatif, tapi negatifnya ini sesuai dengan porsi ya. Jadi di saat itu aja kita berpikir negatif itu kadang-kadang ada dibutuhkan gitu. Contohnya misalnya kayak kita misalnya mau mengecek keikhlasan kita gitu ya, misalnya kayak misalnya contoh lah, misalnya kita ini misalnya membantu orang, terus jangan-jangan saya bantu dia ternyata dia tipu saya, misalnya begitu. Nah, berpikir negatifnya untuk mengecek keikhlasan kita, misalnya andai dia menipu kamu gimana? Misalnya kita, oh ya sudah nggak apa-apa, saya ikhlas, misalnya begitu. Nah itu untuk mengecek keikhlasan kita itu boleh. Tetapi kadarnya adalah saat itu dan nggak perlu terus-terus dibawa-bawa. Jadi berpikir itu boleh, kepikiran nggak boleh. Istilahnya begitu loh. Jadi berpikir saat itu boleh, kepikiran nggak boleh. Kalau kepikiran itu artinya sampai di rumah dibawa, tidur pun dibawa, bangun tidur dibawa lagi, makan dibawa lagi, itu kepikiran. Ya, tapi kalau berpikir di situ aja. Ya, jadi berpikir negatif di situ aja boleh. Itu untuk ada beberapa hal yang bisa membuat pikiran negatif itu juga diperlukan. Misalnya kayak tadi untuk ngecek ketulusan, supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak takabur, betul nggak? Karena kalau enggak manusia ini bisa kalau selalu berpikir positif terus dia takabur banget, tahu nggak? Jadi misalnya kayak aku pasti bisa nggak ngerjain, bisa, pokoknya bisa tapi dia nggak kerjain gitu loh, atau dia baru kerjain sedikit tapi mulutnya udah selangit, misalnya begitu, ada yang begitu. Nah jadi ini takabur sekali gitu. Jadi berpikir negatif ini kadang-kadang diperlukan juga untuk hal-hal seperti itu, tetapi berpikir negatif saat itu ya, bukannya kepikiran. Kalau kepikiran terus dibawa, sama berpikir positif juga begitu. Berpikir positif itu enggak
boleh dalam konteks yang memang porsinya betul gitu loh. Tapi kalau misalnya porsinya dia udah berlebihan, maka munculnya kesombongan jadinya. Munculnya seperti ada ego yang bermain di situ gitu. Mau pengakuan, mau menyombongkan diri sendiri dan sebagainya gitu ya. Nah, berpikir positif yang terlalu berlebihan ini juga membuat orang jadi kadang-kadang lupa diri gitu. Kayak misalnya begini, di masa pandemi begini ya, saya mah pasti sehat, orang saya mah tiap hari olahraga, makan vitamin terus, nggak apa-apa, tapi dia jadi takabur gitu, misalnya kemana-mana maskernya ini prokesnya kurang ketat misalnya, kan itu kan jadi membuat orang jadi takabur ya, jadi seperti kayak lupa diri, peremehan. Nah, berpikir positif yang berlebihan itu menimbulkan peremehan. Nah, seperti itu. Jadi ada porsinya yang diperlukan, baik berpikir positif ataupun negatif. Tetapi itu nggak boleh seterusnya dipakai, nggak boleh kepikiran, nggak boleh dibawa jadi kepikiran. Berpikir boleh, kepikiran ya itu. Oke, silakan. Lanjut. Terima kasih penjelasannya Bu Yana. Ini penjelasannya sepertinya sudah menjawab pertanyaan dari Kelin. Ini tadi ada masuk dari Kelin pertanyaannya. Tapi sebelum kami sampaikan, sepertinya sudah dijawab oleh Bu Yana. Mudah-mudahan terjawab ya. Nanti kalau memang belum terjawab, mungkin bisa open cam atau voice untuk bertanya ya, Bu Kelin. Ini ada pertanyaan dari Ben. Bagaimana cara menilai orang jika tidak melihat dari cara berpikirnya? Sangat banyak cara menilai orang, bukan hanya cara berpikirnya. Karena begini, apa yang dipikirkan orang kita nggak bakal bisa tahu, betul nggak? Kecuali dia keluarkan dalam bentuk ucapan, betul nggak? Atau dalam bentuk tindakan. Kalau dia hanya, contoh ya, saya hanya berpikir diam begini nih. Ini saya berpikir nih. Kalian tahu nggak saya berpikir apa? Nggak tahu, ya kan? Supaya kalian tahu saya berpikir, saya harus mengucapkan, benar nggak? Nah, apa yang saya ucapkan itu kadang-kadang belum tentu benar apa yang saya pikirkan. Nah, itu makanya jangan kita terlalu terjebak dengan kata-kata orang, pemikirannya orang yang kadang-kadang belum tentu benar. Ya, karena misalnya contoh ya, misalnya, aduh, Sisi, saya nih sebenarnya mau minta tolong loh sama kamu. Aku nih lapar, aku mau minta makan, misalnya begitu ya. Terus pas ditanya, Bu Yana udah makan? Oh sudah, misalnya keluarnya gitu. Tahu nggak apa yang saya pikirin? Saya pikirin berbeda loh. Yang keluar berbeda. Nah, yang keluarnya berbeda ini pasti ada cerita kenapa berbeda. Tetapi ini saya hanya penjelasan yang mudah aja untuk mengetahui bahwa apa yang orang pikirkan itu kalau dia tidak ungkapkan atau dia tidak lakukan, kita nggak bisa tahu. Ya kan, kecuali kalau kita memang cenayang, beda ya. Yang kamu pikirkan aku tahu nih, misalnya begitu. Tapi kalau pada umumnya orang nggak akan pernah tahu. Nah, kalau dibilang tadi pertanyaannya apa tadi ngomongnya, menilai orang jika tidak melihat dengan cara berpikir banyak banget. Misalnya kayak cara dia berbicara itu, maksudnya tadi Pak Adi ngomong jangan melihat orang dengan, tidak menilai orang dengan cara berpikirnya itu maksudnya jangan terkecoh, karena apa yang dipikirkan orang itu nanti kan keluar lewat kata-kata ya, lewat tindakan. Misalnya contoh saya begini nih ya, oh Bu Reni baik sekali, terima kasih ya, ini Bu Reni ini orangnya baik banget loh. Nah saya mengatakan begini, kalian kan terbawa dengan persepsi saya. Oh iya Reni baik loh. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak maksud saya bicara Bu Reni baik ini? Mungkin saya karena kemarin baru dikirimin makanan, misalnya saya bilang Bu Reni baik, kan bisa aja dong. Ya nggak? Jadi jangan melihat atau menilai orang itu dari cara berpikirnya. Itu enggak? Maksudnya Pak tadi. Emang ya? Dikirim makanan nggak kamu? Kayaknya sih iya. Kayaknya enggak. Jadi saya berpikir positif aja. Ya nanti Pak Adi dikirimin juga ya. Jadi seperti begitu ya, seperti begitu. Jadi maksudnya bagaimana kalau ditanya bagaimana cara orang menilai orang kalau tidak dengan cara berpikirnya, itu maksudnya Pak Adi itu cara berpikir yang seperti itu, cara berpikir yang diungkapkan lewat kata-kata.
otomatis menilai orang itu melalui pikirannya. Tetapi apakah pikirannya itu sinkron dengan apa yang diucapkan ada atau yang dilakukan, itu belum tentu. Ya, misal contoh nih, ada orang yang kaya dengan orang yang sedang-sedang misalnya. Dengan yang orang yang kaya pemikiran kita bisa positif misalnya begitu, dengan yang sedang-sedang bisa negatif. Contoh ya, jangan jauh-jauh. Kalau kita masuk ke dalam toko, kita pakai baju biasa-biasa aja. Ini toko-toko terkenal loh, branded misalnya, jual tas mahal. Kita pakai baju biasa-biasa aja walaupun duit kita segepok. Masuk tuh kita nggak dilayanin. Tapi kalau kita masuk dengan pakaian yang mewah, kedandanan yang mewah, padahal duitnya nggak bawa gitu ya, itu kita langsung dilayanin walaupun kita cuma tanya gitu. Ya, nah di sini jadi maksudnya bahwa jangan terkecoh dengan apa yang di permukaan ini, seolah-olah yang di permukaan ini itulah yang dipikirkan gitu. Ya. Oke, itu yang saya mau sampaikan ke Ben. Nah, kemudian tadi yang saya lanjutin yang tadi Joy, siapa itu yang bilang, Kailin ya, Kailin. Itu apa? Kailin, betul. Kailin. Dibaca aja kali ya. Dengarnya baik. Boleh dibacain. Boleh dibacain. Pendengaran saya membuat jadi berpikir negatif saya. Pertanyaan tadi begini, Pak Adi, Bu Yana. Tapi kan kalau kita tidak berpikir positif, maka kalau kita kaitkan dengan mungkin law of attraction ya, kan jadinya kita narik yang negatif dong. Jadi maksudnya kalau kita tidak berpikir positif, kalau kita kaitkan dengan law, artinya kan kita mau narik yang negatif dong. Kalau kita berpikir positif, harusnya kan narik yang positif. Makanya kita cenderung berpikir positif supaya hanya positif saja yang kita tarik. Begitu pertanyaannya. Ya, ini yang saya mau jelasin sebenarnya. Jadi kita itu terjebak kembali dengan kata-kata positif dan negatif. Bayangkan ya, kalau misalnya emang LOE atau hukum attract itu ternyata seperti itu, begitu kita berpikir negatif, kita menarik negatif, kita berpositif, kita menarik positif, serem banget, tahu nggak? Kalau hari ini kita berpikir negatif, langsung kita tarik, serem banget nggak? Itu serem banget. Kalau memang terbegitu cara kerjanya gitu. Nah, tapi kan cara kerjanya nggak begitu. Ada hal-hal yang bisa kita perhatikan gitu. Nggak serem juga kalau kita berpikir positif kan kita narik yang positif. Ini dunia jadi surga. Iya, itu kalau yang positif memang nggak serem. Tapi kan kenyataannya pikiran manusia ini kan nggak selalu positif ya. Misalnya kita contoh lah, misalnya begini. Ada orang misalnya haci aja dekat kita gitu ya, kita langsung wah COVID nih dia nih, wah kena deh gue barusan. Begitu kita berpikir begitu, langsung tiba-tiba zup masuk, kan serem tuh. Kalau emang ceritanya begitu ya, serem tuh kalau gitu. Kalau misalnya pas, Pak Adi lagi punya uang banyak, Pak Adi punya uang banyak, saya langsung datang uang, itu sih nggak apa-apa. Orang maunya gitu, ya kan? Tapi kan orang berpikir kan beda. Orang berpikir itu ada positif, ada negatif menurut penilaian orang pada umumnya. Nah, kalau LOE cara kerjanya seperti itu sangat menakutkan. Ya, sangat menakutkan. Jadi kita ini kayak orang yang nggak jelas gitu loh. Sebentar bagus, sebentar jelek, sebentar bagus, sebentar jelek, betul nggak? Nah, tapi cara kerja LOE itu tidak begitu. Ada hal-hal yang bisa mewujudkan apakah itu bisa terjadi atau tidak terjadi. Kenapa saya bilang begini? Coba saya tanya semua yang ada di sini. Pernah nggak menerapkan LOE dengan berpikir positif? Aku besok punya uang 2 miliar misalnya. Wah, itu pikiran ini banget loh ya. Positif banget loh ya. Tapi nyatanya apa? Dari tahun 2020 sampai 2021 sampai tahun baru lagi 2022, 2 miliarnya belum datang-datang gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi LOE itu ada keterbatasannya. Ada syaratnya bagaimana dia bisa berhasil. Ya, jadi saya tambahkan sedikit yang Kailin ini nggak bisa seperti itu, hukum itu bisa berpikir langsung gitu, nggak bisa ya. Ya udah itu aja. Makasih. Pikiran, saya nambah, pikiran itu hati-hati, pikiran itu manipulatif, ya manipulatif. Dan tadi saya sudah jelaskan, berpikir itu kan ya minimal tadi ya 2 perasaan dan persepsi yang bermain. Nah, sehingga harusnya dari situlah yang mempengaruhi sebuah muncul pikiran. Tapi masih bisa dimanipulatif pikiran ini, sehingga digiringlah seolah-olah arah positif. Ya. Nah, misalnya saya mengatakan begini,
Oke, saya belajar terus kemudian saya berpikir positif ya. Nah, orang berpikirnya ini sebagai punya kekuatan untuk menarik. Sebenarnya tidak. Apalagi kalau pikiran yang dimaksud adalah pikiran hasil manipulatif. Itu sangat tidak menarik. Sangat tidak menarik, maksudnya tidak bisa menarik. Kenapa? Itu cuma pikiran manipulatif. Pikiran yang sesungguhnya itulah yang menarik. Nah, contoh. Misalnya contoh nih ya. Saya miskin. Ya. Dan saya rasa, aduh, uang itu menggairahkan banget lah. Ya. Saya pengen kaya. Ya. Kemudian saya merasakan sendiri penderitaan nggak punya uang selama ini. Oke. Kemudian saya belajar misalnya dari buku atau ada orang ngomong, kamu harus berpikir positif, ya. Ini oke, saya berlatih lah. Tiap malam saya berpikir positif, ya. Saya adalah makhluk sempurna ciptaan Tuhan, ya. Saya juga penuh keberlimpahan, bilang segala positif, positif banget, betul nggak? Ya. Jadi artinya ya semua hanyalah masalah waktu, ya. Saya kembalikan, ya semoga bla bla bla. Positif banget, gitu loh. Itu pikiran manipulatif saya karena saya sedang menerapkan teknik, ngerti nggak? Dengan berpikir positif. Tahu nggak di dalamnya kalau mau sesungguhnya perasaan dan persepsi saya dikeluarin, maka pikiran-pikiran di kepala saya yang dengung-dengung apa? Waduh, besok sampai nggak ya tidur di bawah kolong jembatan? Besok bisa beli beras nggak ya? Semuanya adalah ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang ditarik. Paham? Tapi pikiran itu nggak pernah kita ucapkan keluar. Ya. Maka kita manipulasi pikiran itu seolah-olah menjadi positif. Nah, ini yang nggak narik apa-apa. Makanya saya dulu juga sangat penasaran dengan ini, ya. Karena saya juga dulu aduh, pengen kaya juga dong, ya. Dan rasanya itu kan pasti dong masuk hidup, masa untuk apa kan gitu ya. Lah, mau menyenangkan orang tua juga butuh duit bla 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 lah. Segala penuh pikiran bodoh dulu ya. Nah, belajarlah baca sana sini, berpikir positif. Tetapi semakin berpikir di sini nggak enak, di perasaan saya nggak enak. Ternyata setelah sekian waktu saya belajar lagi, saya baru tahu ini ketakutan, kekhawatiran. Jadi yang narik itu ini. Nah, ketakutan, kekhawatiran. Aduh, gimana ya kalau sampai nanti nggak bisa menyenangkan si mama papa? Aduh, gimana ya kalau sampai si mama papa itu nanti keburu meninggal dulu? Gimana ya kalau itulah bunyi pikiran yang sesungguhnya. Itu yang sudah beberapa kali Pak Adi dan Ibu Yana bilang bahwa kita harus mengecek ya, maksudnya untuk menjadi orang kaya, seperti tadi Pak Adi kan. Sebenarnya lebih ke saya ingin kaya atau saya takut miskin, gitu kan? Takut miskinnya itu yang memunculkan. Saya ingin sukses atau saya takut gagal. Ya, betul. Betul. Jadi setiap orang yang pengen ini itu cek baliknya takut nggak? Takut, berarti pikiran-pikiran di kepala yang muncul sebenarnya adalah pikiran-pikiran yang kita bilang negatif ya. Tapi secara itu makanya itulah yang narik. Jadi bukan dengan di-push secara di permukaan berpikir positif maka menarik yang positif. Ya, salah. Di sini saya akhirnya tahu, kenapa ya kalau kenapa berpikir negatif kita cenderung menarik itu. Tapi kita berpikir uang kok nggak narik uang, rasanya aneh rumusannya. Di mana salahnya? Loh ya iya, waktu lu mikirin uang yang muncul ketakutan. Sama aja tuh. Ya, lu lihat aja uang itu secara positif gitu loh, secara waktu lu banyak uang, tapi sebenarnya di baliknya adalah ketakutan kalau nggak punya duit, karena memang itulah selama ini pengalaman hidup, kere, gitu loh. Jadi itu yang kita tarik, kekerean itu, ketakutan itu akan kere itu, miskin. Nah itu yang banyak orang sudah nggak memahaminya ya. Nah kemudian saya lanjut lagi, bagaimana cara menilai orang jika tidak melihat dari cara berpikirnya? Betul. Memang kadang kita melihat dari cara berpikir orang, tapi kita kadang-kadang terkecoh melihat cara berpikir orang dan kita pun berpikir atas cara berpikir orang lain. Di situ kita terjebak. Makanya kita nggak bisa menggunakan menilai memang dari cara berpikir. Kalau saya memang melihat dari situ, tapi saya nggak mau dikecoh. Ini olesan atau bukan? Ya, seperti tadi saya bilang. Saya menemukan orang ini seolah positif. Saking positifnya. Nah, kalau sekarang saya sudah punya pegangan. Saya berani taruhan
Kalau kita bertemu dengan orang yang selalu apapun positif, nah udah di dalamnya penuh kekhawatiran itu, ketakutan. Gampang saya obok-obok dia. Ya. Asal semakin kuat, sampai apapun dipositifin, itu mengerikan banget ya. Itu semakin menandakan di dalamnya ketakutan, kecemasan, apa segala macam. Itu mudah digali. Hati-hati. Nah, disinilah. Ini loh, aku usul bikin poll. Jadi di sini kita melihat bahwasannya ya kita hati-hati juga melihat. Memang kita kadang melihat pasti di umumnya kesannya kita melihat dari cara berpikir orang. Tapi ingat itu pun bisa mengecoh kita. Jadi kita perlu hati-hati, lihat nggak? Ya, ini cara berpikirnya sih oke, belum tentu dia oke, belum tentu. Tapi Pak kan jadi negatif, nggak juga. Saya nggak juga kita jadi negatif. Coba melihat secara apa adanya, sesuai porsi aja. Nggak usah dipositifin, nggak usah dinegatifin, nggak usah repot gitu. Ya, karena kalau sampai hidup kita ini hanya digerakkan oleh si positif dan negatif, kacau kita. Ya, maka di sini kita perlu punya pengetahuan sehingga kita punya macam bisa menilai ada suatu ini yang menilai oh ini oke. Dan kita bisa melihat nanti ada kesinkronan antara berpikir dia dengan tindakan. Itu paling gampang. Ada orang cara berpikirnya bagus, actionnya nggak sesuai. Ya, nah jadi untuk apa juga, betul nggak? Ya, atau seperti yang Bu Yana bilang, berpikirnya iya berpikir, tapi nggak kemana-mana juga, diem juga dia, nggak ngelakuin apa-apa, hanya berpikir, ya, nggak jalan-jalan juga, ya. Nah, jadi sekilas memang seperti ya menilai orang dari cara berpikirnya, tapi kita juga jangan terkecoh dan kemudian kita juga berpikir atas berpikirnya. Nah, ini juga jadi masalah. Kita perlu cek berpikirnya kita juga tepat nggak? Jangan-jangan kita juga berpikirnya keliru, ya, atas cara berpikir orang loh. Ya, saya kan berpikir atas cara berpikir misalnya Reni, Sisi, saya kan jadi berpikir juga, betul nggak? Ya, nah tapi kan ini bisa bias, bisa tertipu, ya. Nah bahkan bisa saja dengan saya berpikir cara berpikir kalian justru bisa terjadi adalah, saya bikin jadi negatif ke kalian, betul? Mempengaruhi semacam, karena saya berpikir dari cara berpikir kalian, dari cara berpikir dia ini kayaknya orang serakah, ini nggak boleh didekatin. Saya lihat, padahal belum tentu benar loh. Jadi seperti itu ya. Memang seolah-olah melihat dari cara berpikir orang, tapi tidak cukup hanya seperti itu. Ya, kita perlu cek diri kita juga perlu cek dia bagaimana setelah dengan pikirannya, tindakannya matching nggak, sesuai nggak. Nah, gitu caranya. Oke? Ya, mudah-mudahan menjawab. Boleh minum dulu. Jadi dari sini kelihatan ya bahwa mau minum. Oh ya udah aku minum juga. Iya nggak minum. Oke, lanjut. Ya jadi dari sini kelihatan ya bahwa berpikir itu mau positif mau negatif itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang mutlak. Yang perlu diperhatikan adalah selain juga harus lihat apa perasaannya gitu loh. Karena kalau berpikir positif tapi perasaannya negatif, nggak sinkron ya. Begitu nggak sinkron, tentu yang menang yang ini. Karena kenapa? Ini tuh lebih kuat energinya. Ya kayak tadi yang seperti saya cerita. Positif nih di kepala, enggak ada. Ini nggak ada setan, nggak ada apa-apa. Tapi jalannya cepat. Kan kelihatan tuh. Berarti ininya mendorong gitu ya. Seperti itu. Ya misalnya ya yang punya pasangan gitu, suamiku nggak selingkuh tapi dipakai GPS. Sebetulnya kan ini kan di dalam kan kelihatan gitu ya. Enggak kok, aku berpikiran positif aja kok tapi dipakai. Itu yang dibilang berpikir positif di satu hal, di lain hal nggak bisa. Selalu begitu. Jadi kita akhirnya berjalan di kehidupan ini dengan terjebak di pada dualisme positif negatif. Ini kan repot, betul nggak? Capek banget. Kalau segala apa kita harus nilai pakai positif negatif. Wah, capek banget loh. Jadi itu karena kadang-kadang penilaian kita pun nggak bisa nggak bisa tepat juga gitu. Kalau kita menilai dia positif, dia negatif, atau kita harus berpikir positif atau negatif, belum tentu tepat juga. Karena kita juga pasti punya persepsi juga yang sangat banyak gitu. Ya. Nah, yang menarik adalah saya lihat di sini serunya begini. Ya. Tadi kan saya udah bilang kita itu kadang berpikir positif itu kan bersifat keluar ya, misalnya terhadap orang lain, terhadap situasi di luar diri kita lah. Nah, ada juga kita sebenarnya berpikir positif untuk
ke diri kita, ya. Tapi ini juga menjebak. Nah, di sini makanya dibilang stop. Nah, banyak orang tidak memahami begini. Seperti dulu ada satu kasus yang saya mungkin udah pernah cerita di Kopi Talk entah yang keberapa. Yang saya bilang ada seseorang ya, itu cukup tua berusia, yaitu punya kemarahan gede. Punya kemarahan besar sekali. Dan kalau kemarahan, kalau terpicu, itu bisa tidak terkontrol. Artinya gini, barang apapun yang dekat ada dia pasti dibuang, dibanting. Ya, dah? Nah, itulah yang dia ceritakan, misalnya ke saya. Ya, bahwasanya saya mau stop dari itu, kemarahan itu, ya, mengganggu. Oke. Kemudian waktu diarahkan, digali, ternyata diketemukanlah sumber kemarahannya. Yaitu di masa kecil lah, boleh dikatakan masa kecil, masa susah dulu orang tua, di mana di situ dia sebenarnya jadi punya kemarahan besar ke papanya. Ya. Karena marahlah dia dengan papanya, marahlah dia dengan keadaan, karena waktu itu papa ya istilahnya masih susah, dan dia itu ya nggak boro-boro dapat bermain, dan harus bantu kerja, pulang sekolah kerja, nggak ada alasan. Ya, segala macam, kalau nggak kena pukul, kena segala macam lah. Nah, artinya dia melalui masa kecil dengan kekerasan, ya, pahit. Oke, good. Marah ya dia ya, tapi nggak bisa apa-apa kan? Oke. Nah, kemudian setelah dia sudah cukup usia, terus dengan perjalanan hidupnya memang akhirnya dia secara finansial bagus, oke, nyaman. Nah, disinilah dia asal pikiran-pikiran dulu itu muncul tentang misalnya papanya, selalu dia positifkan. Ya, selalu dia positif. Oh iya, itu kan waktu itu memang ya kan susah ya. Jadi ya pasti papa biasalah ya, tentu memikirkan kami. Ya, jadi tentu ya dia tidak ini, kadang mungkin dia bersikap keras ya. Ya saya sih bisa pahamin lah. Positif nggak nih? Positif kan? Tapi kenapa omongan ini nggak menyembuhkan? Kenapa dia punya kemarahan yang begitu besar, meledak-meledak? Nah, jadi dia mengatakan sama saya bilang, Pak, itu di lampau itu ya kemarahannya masih ada, belum dilepas. Ya itu kan dulu, Pak. Dan saya sekarang ini ya selalu belajar positif, dan saya melihat itu secara positif sekarang. Bahwasanya itu adalah yang membuat saya jadi bisa hari ini ya gara-gara itu juga sebenarnya. Ya. Jadi saya lihat ya Papa sebenarnya ya oke, ini orang terjebak sini. Ini orang terjebak sini. Akhirnya dia bilang kalau kayak gini cara-cara ini, jadi orang nggak menyadarin ada terhadap suatu keadaan atau terhadap luka di masa lalu yang penuh emosi. Kadang kita suka pakai pikiran positif ini untuk semacam menyamankan diri kita. Padahal ingat loh, itu masih ada. Selama sesuatu belum kita lepas, ya nggak akan lepas. Seperti kemarahan itu, nggak dilakukan lepas secara kesadaran yang benar, ya nggak bisa. Atau nggak dilepaskan secara memang benar-benar dia punya cara melepas, ya nggak akan lepas. Nah, waktu dia berpikir saat ini sedang dalam keadaan nyaman dengan berpikir positif, menyembuhkan? Tidak. Nah, semakin dia terus ini dirinya dengan berpikir positif, di dalam itu semakin tekanannya makin juga melawan loh. Paham? Jadi ini ibaratnya, ya ini kayak macam kita belajar fisika dulu, ya. Kayak kita macam bola voli, kita masukkan ke bak air, seberapa tekanan gaya ini, maka lawannya juga segitu. Nah, jadi semakin positif di permukaan, semakin juga di dalam itu, yang negatif lah kita bilang, yang emosi, itu pun semakin kencang. Itu orang nggak sadarin loh. Makanya disinilah berbahaya. Disinilah kita bilang, stop. Dan sudah melepas. Nah, udah mau pikir positif dan sinkron dengan tindakan realita keseharian, yes, itu baru tepat. Nah, di sini kita di Coffee Talk malam ini mau menyadarkan bahwasanya ya kalau memang kita adalah tipe-tipe yang selama ini menggunakan berpikir positif itu adalah untuk menutupi, menyamankan, menekan. Nah, stop deh, stop. Itu maksudnya, stop. Ya. Kayak gitu enggak. Terus kemudian kita berpikir positif untuk pencitraan, ya. Tapi realita di dalam
realita kita sesungguhnya tidak demikian, ini juga sebaiknya stop. Karena terjadi konflik di dalam. Ini namanya. Nah, ini bagus. Nah, jadi ini atau teman-teman juga selama ini Pak di keadaan positif dualisme ini dilakukan tindakan koreksi. Pertama stop dulu, baru lakukan koreksi. Ya. Ternyata berpikir positif selama ini ternyata ikut-ikutan. Ternyata karena pencitraan. Ternyata untuk menyamankan diri. Apalagi. Nah, sadarin, ketahui itu. Itu penting. Jangan biarkan diri terbawa arus-arus. Yang nantinya ujungnya bukan baik gitu loh. Ujungnya ya babak belur untuk apa, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, Oke. Penjelasan Pak Adi ini coba mau kita tarik pertanyaan Ben nih. Apakah dapat disimpulkan bahwa berpikir itu sulit, tapi menghakimi itu gampang? Nah, berpikir itu sebenarnya bukan sulit. Berpikir itu adalah suatu proses, ya, suatu proses batin yang tadi dari perasaan persepsi. Nah, jadi gini, sekarang seperti apa? Kita sekarang melihat ke dalam. Selama ini perasaanku sering apa? Kalau saya melihat sesuatu, kalau saya mendengar, saya gunakan 2 indera saja dulu. Perasaan yang sering muncul apa? Itu checking yang pertama. Ya. Nah, kalau sudah kita ketahui, maka kita sudah tahu bagaimana kualitas berpikir kita. Pikiran-pikiran yang muncul itu sebenarnya apa. Oke? Nah, dari situ kita cek lagi. Saya manipulatif nggak pikiran ini? Nah, itu penting. Ya. Nah, jadi kita perlu ngerti dulu ya, yang namanya berpikir atau pikiran itu hadir munculnya terciptanya dari penting. Jadi, kalau kita ngerti, maka berpikir ini bukan sesuatu yang harus kita sorotin atau kita jadi takut dengan berpikir. Tidak, kita perlu cek aja ya, bagaimana perasaan persepsi kita. Ya. Terus kemudian apa yang kita lihat, kita dengar selama ini? Apa aja yang muncul? Itu yang disebut kontak ya. Nah, dari situ, maka dari situ kita udah bisa tahu bagaimana kualitas pikiran kita. Sehingga bahwasanya berpikir itu nggak perlu dipikirin sulit gampangnya, karena kita tiap hari berpikir. Yang penting kita tahu kualitas berpikir atau kualitas pikiran kita. Nah, ini penting. Ya. Jadi bukan soal pikir itu sulit, karena nggak usah mikir pun mikir gitu loh. Masalahnya. Selama kita nggak cacat, maka itu pikiran nggak pernah berhenti loh. Tidur pun mikir. Benar nggak? Mimpi itu berpikir ya dalam tidur. Ya, itu juga hasil dari proses berpikir, namanya pikiran. Nah, jadi artinya itu nggak sulit kan? Artinya nggak kita atur-atur loh. Mau cari pikiran sulit banget gitu. Nggak usah ngapa-ngapain. Berpikir itu pun sudah. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana mengetahui kualitas dari pikiran kita. Ini yang perlu belajar, betul nggak? Kalau proses berpikir itu mah nggak usah sekolah, nggak usah apa-apa pun berpikir. Ya, jadi itu hal yang mudah. Tapi berarti sekarang kita ngerti. Yang penting adalah bagaimana kita tahu pikiran ini muncul dari mana dan seperti apa, ya. Baik yang dari perasaan persepsi seperti apa, itu penting, ya. Nah, jadi ini nggak bisa dibandingkan dengan menghakimi, itu gampang. Itu memang kalau soal menghakimi ini itu mah sudah sifatnya kita, ya. Karena menghakimi itu tuh jauh lebih enak daripada dihakimin, betul nggak? Maka kita cenderung menghakimin, mendapatkan kenyamanan dari menghakimin. Soalnya gua benar, lu salah. Nah, kalaupun sampai kita menghakimin dari ketidaknyamanan kita pun menghakimi orang, yaitu gara-gara dia tuh, makanya gua begini, gua menderita. Ini bapakku ini, ya, egois, bla bla bla. Nah, kita kan juga menghakimin melalui pikiran, betul nggak? Dia benar tuh, ya. Kalau dia dulu ini skala dia egois, dia mementingkan dirinya sendiri. Nggak peduli anak keluarga, maka saya hari ini kayak gini jadinya. Nah, itu namanya menghakimin loh melalui pikiran. Ya. Nah, nanti ini akan berlanjut. Nah, di balik kita menghakimin begitu baik melalui pikiran, ucapan dan tindakan nanti, ya sebenarnya ada kenyamanan yang kita dapat di situ. Soalnya kita korban, gua gini ya bukan karena gua lemah loh ya, bukan karena gua lemah loh ya. Nah, kayak gitu loh.
Nah, jadi ada benefit, ada keuntungan yang kita dapat dari menghakimi itu. Ya, nah ini hati-hati. Kalau saya bisa nambahin Ben ini begini. Maksud kamu, kalau maksud kamu seperti ini ya, ini benar. Jadi maksudnya berpikir itu maksudnya gini, untuk bisa melihat apa yang kita pikir dalam arti kita melihat ke dalam itu memang lebih sulit daripada kita melihat keluar, gitu. Ya, jadi menghakimi orang itu kan artinya kita melihat keluar. Gitu ya, melihat keluar, melihat pemikiran orang, lihat apa, itulah menghakimi. Itu lebih gampang banget. Nah, kalau untuk berpikir, maksudnya melihat apa yang kita pikir, apa yang kita rasa di dalamnya itu, apa yang dibalik dari yang kita pikir itu memang sulit banget. Ya. Itu maksud pertanyaan Ben. Ya, mungkin itu ya betul. Jadi kalau saya boleh simpulkan seperti itu, ya memang itu benar. Kalau untuk melihat apa yang kita pikir, apa yang kita rasa itu memang sulit banget. Karena manusia ini satu, jarang ada yang jujur sama dirinya sendiri. Dua, pikiran manipulasi. Ya, begitu ada rasa nggak enak, misalnya dibilang gini, kamu itu tukang bohong. Aduh, nggak enak banget kan dibilang tukang bohong ya. Langsung, alasan. Enggak loh, maksudnya begini. Intinya dia kagak mau keluarin gitu. Ya, seperti itulah manusia. Ya. Kalau saya boleh menyimpulkan apa yang dikatakan Ben seperti itu. Kalau yang dimaksud itu benar, sulit dalam arti ya memang sulit melihat ke dalam dari konteks apa yang membuat dia memunculkan pikiran-pikiran itu. Yang ada adalah memang dapat melihat pikiran-pikiran yang menghakimin, ya itu lebih mudah. Memang kalau itu yang dimaksud ya seperti itu. Okay. Memang ya lebih mudah misalnya menilai orang lain sombong. Tapi begitu kalau misalnya orang lain bilang saya sombong, nanti dulu gitu. Gak enak banget. Sangat gak enak. Bahkan memang halus banget ya, karena saya sadari banget itu kayak misalnya saya sombong karena merasa tidak sombong itu memang halus banget itu. Serem. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Bu Devianti Syafliani. Pak Adi dan Ciana mau nanya, gimana cara kita berpikir tentang suatu keadaan yang belum terjadi, misal untuk memulai sesuatu, contoh masalah pekerjaan atau memulai usaha yang baru, karena cara berpikir kita baik itu positif atau negatif pasti mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil. Nah ini kalau saya lebih begini. Saya dulu ya Pak Adi, nanti baru Pak Adi, soalnya saya kebetulan kepikir gitu. Nah, jadi kalau saya positif begini. Atau negatif yang tadi? Kayaknya dua-duanya. Kalau saya lebih begini ya. Kenapa kita harus terjebak bahwa kita berpikir positif atau negatif? Ini soalnya cerita mengenai mengambil keputusan. Kalau cerita mengenai mengambil keputusan, maka jangan terjebak dengan penilaian. Sekali lagi tadi dikatakan oleh Pak Adi bahwa penilaian itu munculnya dari adanya kontak, adanya perasaan, adanya bentuk-bentuk pikiran lain, persepsi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ini keputusan yang mau kita ambil ini kita kemudian pakai penilaian dengan menggunakan pikiran positif negatif gini, ini tidak akan pernah mendapatkan penilaian yang netral. Jadi kalau misalnya ya contoh, saya mau memulai usaha nih. Saya positifin, saya pasti bisa. Tapi di dalam begini, aduh gue bingung dari mana mulainya. Nah, tapi itu kita, saya pasti bisa. Kan positif tuh, hasilnya nggak bagus juga. Pakai yang negatif, kayaknya saya nggak bisa. Otomatis dia lebih kagak bisa jalan, ya kan? Istilahnya yang cuma banyak berpikir tapi nggak ada action, ya kan? Nah, jadi kalau mau memulai usaha, jangan menggunakan entah itu pikiran positif atau negatif, tapi lebih dari melihat secara keseluruhan tentang usaha tersebut dan tentang diri kita. Itu menurut saya. Pak Adi mungkin bisa tambah. Sebenarnya ini juga ya betul. Yang tadi saya sudah mau pakai terjebak di positif dan negatif. Keluar dari itu. Kedua, ini sebenarnya kita agak memperhalus. Kadang-kadang kita menggunakan positif negatif ini untuk memperhalus. Supaya nggak terkesan kayak macam kita ini kayak apa gitu. Sebenarnya di kepala kita itu adalah untung atau rugi. Gitu loh. Jadi kita cuma mau ngomong itu kayak macam gimana gitu loh ya. Rasanya nggak enak kalau bicara rugi, nggak enak banget. Bicara untung rasanya gimana gitu loh ya. Nah, kita pakailah
berpikir positif, negatif gitu loh. Ya, kan akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. No, tidak. Saya berani taruhan, memulailah dengan coba berpikir positif. Injek aja terus. Belum tentu hasilnya positif. Ya. Karena sesuatu ini, diputuskan ini bukan karena soal positif negatifnya. Kalau di kami itu diselidikin lagi. Ada apa? Sebenarnya banyak pemikiran ketakutan kita. Ngerti nggak? Pemikiran ketakutan. Maka kita jadi terjebak pada si positif negatif. Ya. Nah, kita bilang, ya jangan nanti yang negatif ini jadi narik apa, nanti yang ini pada dalam arti ya yang positif mudah-mudahan narik ya. Tapi pun ragu kita. Nah, kita ada ketakutan, apa iya bisa nggak ya? Nah, jadi seolah kita di sini jadi goyang-goyang, dah nggak usah. Jadi kalau artinya kita mau melakukan sesuatu atau apa yang terkait dengan masa depan yang kita nggak pernah tahu, jangan tertipu dengan positif negatif ini. Tapi pertama adalah kita cek apa yang menjadi dasar kita melakukan. Terus kita cek, oh ya ternyata aku pengen begini, aku pengen gini, aku takut gini, aku kenalin itu lebih bagus. Ya. Nah, dari situlah berpikirnya gitu loh. Nah terus kemudian kita sadarin, kalau memang ada ketakutan ini, berarti mana bisa saya jalanin ini pun, apapun itu, walaupun dikecoh soal saya pakai dengan pikiran positif, dan kemudian saya memutuskan, karena setelah berpikir positif baru bisa mudah diputuskan, jalan, tapi ternyata di sini ketakutannya gede, itu pasti nggak akan bisa jalan bagus. Ya. Kalau tidak pun akan capek setiap hari, mikirin terus gitu loh. Sedikit ada buat sedikit aja, langsung kita, nanti bisa jadi apa, bisa jadi apa, bisa jadi. Nah, jadi itu sangat melelahkan. Bukan itu cara yang tepat, ya. Jadi ada yang kita cek dulu, ya. Kalau saya biasa mengarahkan begitu, apa yang menjadi dasar, ya? Kenapa mau ini? Apanya? Nah, saya selalu mau mencari tahu apakah ada ketakutan nggak di baliknya. Sebaiknya itu dilepaskan dulu. Nah, udah dilepaskan, nggak ada, nah baru. Jadi baru saat itu bisa jadi orang akan, bisa jadi dia ternyata baru tahu, ternyata nggak perlu ini nggak perlu ada, saya nggak perlu melakukan ini atau apa, bisa seperti itu loh, ya. Nah, jadi inilah kadang-kadang terjebak pada dualisme ini kadang-kadang memang sangat merepotkan, membelenggu, ya. Seolah-olah kita berusaha ada di sisi yang positif, menghindari negatif, gitu-gitu jadinya membuat kita, betul nggak? Ya, ingat dualisme di kehidupan kita ini membuat kita selalu berada mau di satu posisi, menghindari satu posisi yang lain, betul nggak? Nah, ini harus disadarin. Ini yang disebut artinya kita menyerakai satu hal yang bikin nyaman akan kita pegang, kita serakain. Yang bikin nggak nyaman akan kita benci, kita tolak. Nah, kayak gitu itu sangat melelahkan. Seolah-olah ini terkesan, ya Pak, ada orang yang mau yang nggak enak, mana ada orang yang mau negatif. Memang iya, saya pun tahu. Tapi juga bukan berarti harus lari ke sana, ke positif. Nggak juga. Artinya apa? Ya pahamin lah bahwasanya kehidupan ini seperti apa, ya. Bukan dikuasain dualisme itu, tidak. Sehingga kita maunya yang terang, hindarin gelap. Kita mau yang baik, hindarin yang buruk. Nggak bisa begitu, nggak boleh. Nggak bisa seperti itu di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita menyerahkan hidup kita pada dualisme itu, ya sudah. Akan dikendalikan dualisme itu sepanjang perjalanan terus, capek banget itu. Ya. Nah, masalahnya terjadi tidak sinkron antara pikiran yang muncul dimanipulatif jadi positif, di sini negatif. Nggak sinkron. Betul enggak? Ya. Nah, biasanya ini yang paling banyak terjadi. Nggak mungkin orang di sini positif, pikiran di sini negatif. Jarang. Ya. Tapi yang paling banyak adalah di sini perasaan dan persepsinya nggak enak, nggak nyaman, nggak negatif, di sini diubah jadi positif. Ya. Nah, itu yang banyak terjadi dalam kehidupan ini, sehingga itu banyak menipu banyak orang. Banyak kekecewaan. Ya. Banyak kekecewaan yang terjadi. Karena terjadi manipulatif yang begitu, nggak boleh. Nah sekarang kalau mau ini lebih bagus perhatikan di sini daripada yang di sini dulu. Ya, cek dulu sini. Nggak nyaman. Ada takut loh. Gini. Ya udah itu yang dibereskan dulu. Ya, nah seperti itu. Jadi jangan lakukan. Maka ingat pikiran itu muncul dari komponen yang di dalam tadi itu, perasaan persepsi. Ya. Jadi dari penjelasan Pak Adi sama Bu Yana tadi sih, saya sih berharap memang pertanyaan dari Luciana ini ya, yang masih, kalau saya baca ini, pertanyaannya bagaimana hubungan berpikir negatif atau positif dan vibrasi.
Jadi hubungan antara berpikir negatif positif dan vibrasi itu seperti apa? Apakah dengan berpikir negatif kita memancarkan vibrasi yang negatif juga? Saya rasa sih sudah pasti terjawab ya. Ya, Tapi itu apakah terjawab dari yang tadi saya bilang. Yang mancar vibrasi itu dari sini, bukan yang di sini. perasaannya, Pak? Ya, jadi di sini. Maka ada istilah orang yang cakra jantung kalau misalnya kita bicara ini ya. Nah, selalu bicara di sini hati. Maka dikatakan selalu kita juga dipesan lakukanlah semuanya dengan hati yang tulus apa segala. Karena disinilah vibrasi itu, bukan di sini. Ya. Dan ingat tadi penjelasan kita di sini ini manipulatif banget. Ya. Bisa kita manipulasi. Ini nggak bisa bohong. Jadi seberapapun kita secara berpikir positif, kalau selama perasaan itu tetap nggak nyaman, artinya negatif, pasti menang perasaan. Nggak bisa bohong. Ya, akan. Inilah vibrasi itu. Jadi bukan berpikir positif maka kita bisa menarik. Enggak. Loh, orang berpikir positif tadi ya. Tadi saya bisa, iya, saya penuh berkelimpahan. Saya adalah ciptaan sempurna, bla bla. Itu pikiran ya. Saya ucapkan melalui pikiran. Saya bla bla. Tapi di sini asik merasa nggak nyaman. Asik teringat dengan dulu miskin. Dulu pernah diusir, dulu pernah nggak ada uang beli makan, dulu pernah nggak dapat apa segala macam. Lihat, semua perasaan-perasaan nggak nyaman atas kejadian masa lalu muncul seiring dengan di sini ini. Nah, kira-kira mana yang menang? Ini nggak bisa bohong. Paham? Jadi di sini, oh saya yang berkelimpahan. Di dalam ada bilang, bohong lo. Mana buktinya? Jadi asal kita semakin ngomong, bohong lo, makin bohong. Lama-lama jadi akhirnya masalah, kacau. Paham ya? Nah, itu perlu dipahamin tentang bagaimana sebenarnya diri kita itu ya. Jadi kita perlu tahu seperti apa sih diri kita ini. Ya. Apa sih itu pikiran? Nah, perlu ngerti gitu loh. Ya. Nah, jadi itu mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kalau teman-teman di sini jangan pernah lagi berpikir positif punya vibrasi yang itu enggak. Yang menentukan vibrasi bukan dari apa yang yang muncul di pikiran ini, tapi ada dari sini. Perasaan, persepsi, ya nanti di dalamnya penuh kebencian ya, ketakutan lah, ada kecemasan, kekhawatiran, terus juga ada kemarahan, kekesalan, segala macam. Nah itu perlu ditiadakan. Itulah yang menarik. Oke? Gimana orang yang benci dengan uang atau benci orang kaya? Karena dulu orang tuanya pernah direndahkan atau sama orang kaya, tapi di hidup ini dia ingin kaya dan berpikir positif tentang uang, berpikir positif. Bisa nggak menurut kalian? Saya mau tanya dulu. Tapi dia menyimpan kemarahan nih sama orang kaya. Kejadian bukan sekali. Kira-kira bisa nggak? Kalau ngelawan orang kaya ya jadinya berlawanan dengan kaya dong, Pak. Nah, secara di dalamnya kan ada pasti bilang, kamu benci sama orang kaya karena pernah ada kejadian dulu papa ya orang tua direndahkan. Bahkan ada yang diusir. Terus soalnya gini, kalau kita berpikir positif, ya itu kan memang kejadian Pak. Saya berpikir positif dengan punya uang banyak, saya malah akan membagi-bagi uang, Pak. Kesannya positif ya. Tapi selama kebenciannya asal dia bertemu dengan orang kaya, setiap dia bertemu dengan orang kaya, langsung di sini nggak nyaman. So, dulu memori-memori dulu ya, diusir, direndahkan muncul. Nah, saya mau tahu, narik nggak dia? Nggak narik. Nah, yang biasa terjadi lebih unik lagi adalah gini, kalaupun ada loh Pak, dia berhasil loh Pak jadi kaya. Biasanya setelah dia kaya, dia yang merendahkan orang, dia yang mengusir orang. Unik nggak itu? Nah, itu seru ya. Itulah pola berulang sebenarnya. Nah, jadi di sini banyak yang kita perlu ketahui dulu sebenarnya. Ya, banyaklah yang unik-unik ya, fenomena unik gitu loh. Ya unik buat bagi orang yang nggak paham jadi fenomena unik. Bagi yang paham, ya ini fenomena yang biasa, umum, kehidupan, ya begitu. Ya, oke, mudah-mudahan menjawab.
Nah, ini jam sudah menunjukkan jam 9 lewat ya Pak ya. Wah, Ini iya nanti, iya ini mertua satu nanti bisa pertanyaan bikin. terakhir, boleh ya Pak ya? Satu pertanyaan terakhir. Oke, boleh. Nah, bagaimana cara menilai kualitas pikiran kita? Itu pertanyaan dari Pak Ben. Ya. Pak Adi nanti closing, saya yang ngomong dulu aja ya Pak Adi. Pak Adi kalau closing. Karena ini mempersingkat waktu. Oke. Ben, kalau saya boleh manggil langsung nama aja ya, karena saya udah cukup tua. Oh, saya enggak loh ya. Jangan masih muda. Gini, untuk bisa menilai kualitas pikiran kita memang nggak mudah. Ya, itu nggak mudah. Saya katakan nggak mudah karena kenapa? Belum tentu ada kejujuran dari diri kita mau menilai seperti itu. Misal, contoh, apakah saya berpikirnya jelek, apakah saya berpikir buruk, dan sebagainya, itu kita cenderung nggak mau mengakui. Ya. Jadi untuk bisa menilai kualitas pikiran kita, maka yang pertama-tama adalah harus jujur. Jujur, kita mau menilai dengan apa adanya enggak. Jangan dikasih alasan, enggak loh, saya enggak berpikir begini. Itu kan karena dia begini, itu dikasih alasan ya. Jangan dikasih alasan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah harus bisa mengenali di dalam diri kita ini ada apa aja. Ada apa aja sih dalam diri saya? Sebetulnya manusia itu isinya apa sih di dalamnya nih? Di batinnya, di mentalnya, isinya apa gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu batin kita ini manusia ini atau mental manusia ini sebenarnya isinya apa, yang mempengaruhi apa, setiap saat kita berhubungan seperti apa, pikiran kita cara bekerjanya seperti apa. Kalau tidak mengetahui seperti itu, maka tidak akan pernah bisa menilai kualitas pikiran kita. Karena kita nggak tahu, ternyata di dalam yang kita bilang ternyata positif, diikutin sama keserakahan misalnya. Oh, diikutin sama kesombongan misalnya. Kita nggak pernah tahu kalau misalnya kita nggak mengerti apa sih sebenarnya manusia ini. Nah, untuk bisa mengerti itu nggak ada lain, nggak ada bukan, kita harus belajar. Ya, jadi harus punya pengetahuan tentang itu. Saya bilang nggak bisa bilang mudah aja untuk mengetahui di dalam kita ini ada apa, nggak bisa begitu. Harus belajar dan pelajarannya harus dipraktekin. Kalau nggak akan pernah bisa. Ya, nah kemudian mau nggak kita mengakui yang seperti tadi saya bilang ya, setelah jujur, setelah melihat jujur, terus mau nggak mengakui kalau memang saya ini memang begini. Anggaplah bilang saya ini kotor misalnya, mau nggak mengakui begini? Nggak enak banget, setiap manusia maunya dibilang bersih, ya kan, maunya dibilang bagus, nggak mau dibilang kotor, karena sangat sulit. Nah, disitulah pikiran kita bisa dilihat kualitasnya. Jadi untuk bisa menilai kualitas pikiran kita, nggak ada lain, nggak ada bukan, maka kita harus belajar mengetahui apa yang terjadi di kita. Pelajaran-pelajaran seperti ini yang kami sampaikan di kelas Neowise ya, offline tapi tentunya. Nah, ya kebetulan bulan Januari ini memang belum kami buka lagi, mungkin bulan depan. Nah, jadi satu hal yang saya sampaikan dengan tanda kutip ya, nggak ada manusia yang bisa menilai kualitas pikirannya sendiri kecuali dia sudah bisa menembus, dalam arti memahami dengan betul apa itu kehidupan ini, apa itu manusia. Nah, seperti itu. Ya, oke, terima kasih banyak. Pak Adi mungkin langsung kesimpulan aja, kita udah terlalu malam, Pak. Oke, sahabat Newes, kita ini sudah di penghujung acara. Silakan Pak Adi untuk memberikan kesimpulannya. Oke, jadi setiap kita manusia, makhluk hidup, ya kita berpikir lah ya sebagai manusia. Nah, proses berpikir ini sudah terus berjalan ya, nggak pernah stop, nggak pernah berhenti. Jadi yang penting sekarang kita paham bahwasanya berpikir berarti ada sesuatu, ada proses ya, sehingga muncullah pikiran-pikiran ya yang merupakan yang ada di kepala kita selama ini. Dan itu ada beberapa komponen yang mempengaruhi. Ini perlu diingat, terutama perasaan dan persepsi ya. Nah, jadi yang perlu kita sorotin adalah si perasaan dan persepsi ini. Lebih baik seperti itu. Ya, jadi kalau yang soal di permukaan, pikiran itu bisa dimanipulatif, ya, bisa diarahkan seolah jadi positif, jadi seolah negatif dan sebagainya. Tapi itu jangan terkecoh. Yang penting adalah kita tahu yang membuat itu adalah siapa-siapa aja komponen yang mempengaruhi. Nah, kita lihat di situ, ya. Nah, ini sekaligus juga menjawab yang tadi Ben juga, itu intinya kualitas berpikir itu adalah ya ditentukan seberapa banyak perasaan persepsi yang katakanlah
negatif dalam diri kita. Seberapa banyak emosi? Kira-kira orang yang punya dendam, kemarahan, ya segala macam, atau iri hati, kecemburuan dan segala macam, bisa nggak disebut sebagai berkualitas pikiran yang baik? Sulit. Nah, jadi di situ. Nah, tapi di permukaan pikiran-pikiran ini bisa memanipulatif, seolah-olah kita orang yang sangat nggak punya emosi, nggak punya persepsi yang ini, karena kita tutupin dengan berpikir positif. Ya, artinya kita melakukan manipulatif. Nah, kalau artinya kita selama ini di keseharian kita adalah orang yang berpikir positif, maka cek apakah berpikir positif itu kita munculkan untuk sebagai pencitraan. Kemudian apakah untuk menyamankan diri, ya, atau berpikir positif untuk ya tujuan apa. Nah, ingat, kalau seperti itu maka stop, ya, stop. Nggak usah dilanjutin, karena nanti ujungnya juga akan buat kita juga nggak dapatkan hasil yang positif gitu loh, ya. Karena itu bersifat yang lebih manipulatif. Dan ingat, bukan berpikir ini, bukan pikiran ini yang menarik secara vibrasinya, ya, tapi komponen-komponen di dalam itu yang menarik. Nah, ini yang perlu dipahamin mulai dari sekarang. Ya. Nah, kalau kita sudah pahamin siapa diri kita dan bagaimana diri kita, dan kita melepaslah semua, ya, semua yang selama ini tidak baik lah, ya, yang kita lekatin, misalnya kemarahan, dendam, kebencian dan segala macam kita lepasin. Nah, di saat itu pikiran-pikiran muncul, ya, yang sudah berkualitas. Nah, itu yang saya sebut sebagai berpikiran positif yang tepat, yang benar. Kalau masih menggunakan istilah positif negatif, ya. Nah, itu yang mau saya simpulkan untuk Coffee Talk kita di malam minggu ini. Ya, nah terakhir adalah sebisanya kita jangan terjerat oleh dualisme. Demikian, ya. Semoga bermanfaat perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih. Oke, berarti intinya memang ya sebagai langkah awal memang kita perlu belajar untuk mengenal diri ya. Ya. Itu poinnya ya. Oke, untuk sahabat NeoWise yang ingin belajar, tunggu aja informasi selanjutnya di Coffee Talk berikutnya ya. Selain kelas NeoWise, ya, juga ada kelas Smart Parent yang akan dibuka tanggal 12 Februari ini. Ayo kita join, kita dapat pengetahuan bagaimana menjadi Smart Parent. Oke, Reni. Oke, seperti biasa para sahabat NeoWise yang mungkin punya masukan, saran, atau topik yang menarik untuk dibahas di Coffee Talk NeoWise selanjutnya, bisa disampaikan melalui WhatsApp dengan nomor 0819 2828 6981 0819 2828 6981. Dan ingat, subscribe, like, dan media kami di akun Facebook, Instagram, dan YouTube. Oke, Bapak Ibu sahabat NeoWise, saya Sisi dan Reni beserta tim Coffee Talk NeoWise pamit undur diri. Sebelum kita menutup acara ini, saya persilakan Bapak Ibu untuk menyapa atau sekedar mengucapkan